saya tuh kalau bola ya tidak apa-apa kalah. Kalah menang itu sesuatu yang sangat biasa. Cuma yang penting enak ditonton gitu. Ada cara main ya, cara mainnya pasti gitu. Iya, Allegri itu kayak kita nonton film jelek yang tidak tahu jalan ceritanya apa gitu. busuk sekali. Halo Sobat Sporty, kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ketiri dan Persipan Kuceripan. Persipan Pandeglang. Pandeglang. Oh, bukan Persipan Kuceripan. Pandeglang. Oh iya, lucu banget. Kemarin uji coba lawan timnya Coach Neil. Masa bikin klub pakai nama sendiri, Persipan Ripan. Oke. Hari ini saya tidak semangat Karena bintang tamunya saya tidak suka. loh, kenapa emang? Tidak suka aja susu. Ya pasti kok tidak suka lah. Tidak usah pakai suara. Hal-hal buruk. Tidak usah. Hal-hal buruk itu tidak akan suka dan hal-hal baik. Sosokan lagi sama saya dengan Kopo Adik Abdur. Ini profil bintang tamu kali ini tuh gimana? Ayah seorang ayah baru. Ngerti bola? Oh ngerti. Pandit. Dia pandai tapi jarang nonton. Dia nonton highlight. Dia begadang tapi tidur nanti nonton highlight. Oke. Iya kadang-kadang emosi tuh dia tanya. Kemarin Juve menang. Nonton sendiri bos. Juventini juga? Oh iya dia Juventini ikut-ikut saya. Sama? Dia ikut-ikut. Oh, ikut-ikutan. Karena lihat saya Juventus. Abdur Juventus. Anak-anak Sudah timur cepat lain perkenalkan Juventus. supaya saya bisa tektokan. Saya tidak Sebut mau. nama cepat sudah. Saya memberikan kesempatan Anda sedikit supaya Anda dilarang untuk membatasi diri Anda. Siapa nih ikut? Saya sebut namanya, saya malah sebut namanya. Dan kita sudah kedatangan Bapak Ari Kriting. Tepuk tangan, kan biasanya tepuk tangan senang. Tidak usah. Tidak apa-apa. Tidak Saya usah. sebagai Juventini memaklumi lah sikap dia sebagai internisti itu saya mengaku. Ada tentara pantau Anda. Saudara mana hati. Saudara mana hati itu pantas saya rasa macam ada angin-angin. Ada angin-angin di sini. Bro, saya izin dulu ya podcast saja terlalu tiup-tiup banyak. Normal. Dan sepantau di samping. Iya. Bang Ari. Kenapa harus Pace ini yang di sebelah nih? Iya, karena dia muka lagi macam kayak, kok bicara apa nih? Lihat iya. itu, ekspresi kita macam tidak pede Tidak bicara ada di kita sini ya. sengaja di sini kita Maluku dimarahi Pride. oleh, nah ini. Maluku Pride. Maluku Utara, Maluku Tengah. Tapi anak gini suka menjelek-jelekan Ternate. Iya. Anda sebagai warga Bermasalah. kampung apa? Maliaro. Saya satu Maliaro tidak pernah dengar kali-kali satu. Saya terlalu Dengarnya. Tapi ini ya, kalian yang emang pengen meluluskan Ali Akbar saat itu ya? Tidak. Gosip ya, tidak berhasil. Saya tuh kalau saya punya niat adalah kalau dia bisa, oke nih lulus, saya batalin di injury time. Jadi biar dia tidak sudah tetap DO gitu. Tapi dia memang kuat sekali ya, kegigih sekali dia untuk tidak lulus itu. Dia gigi untuk tidak lulus. Untuk tidak lulus. Gigi untuk tidak lulus. Kita yang pusing pikirannya, dia yang, saya tidak mau, anjing. Saya kan lulus lama juga, Mamat juga lulus lama. Abang berapa tahun? 13. 13 tahun? 13. Saya belum ada yang bisa pecahkan rekor Bang Ari sih. 13 tahun. 13 saya cuma mentok di 10 saya. Sudah dapat ancaman. Nah, dia itu sebenarnya sedikit lagi itu. Bisa. Dan 7 tahun. Cek sekali itu. Iya. Iya, tapi Bang Ari ngomong-ngomong sekarang sudah punya anak ya. Wis. Iya kan? Iya sudah. Betul kan? Punya. Itu bukan info yang salah kan? Bukan. Kenapa tiba-tiba diam kayak heran gitu? Sejak kapan saya punya anak? Jadi kita mau bicara bola tuh bicara masalah keluarga nih. Masalah keluarga. Ya sudah bicara masalah keluarga. Aku Iya, bicara bahasa bola ya. Iya ada ini apa? Ada ilmu-ilmu perdukunan apa ya? Emang kenapa sih, Mat? Tidak tanya saja. Dia kan tampang dia kayak dukun kan. Iya sudah mulai santai sekarang. Sudah mulai santai ya. Tidak apa-apa. Santai. Kita kalau bicaranya orang mabuk kita dengar aja. Oke. Oh tuh kan testimoni. Kopi. Iya. Tapi dia di sini tuh bilangnya gini, aku tuh juara MTQ, Memang. tidak pernah mabuk. Memang. Aku Kemarin saya imam sholat. Dia imam sholat bikin kita susah yang di belakang. Kenapa? Jadi makmum. Maksudnya gini. Kalau menjadi seorang imam. Menenangkan makmum lah. Biar kita itu khusyuk. Loh. Yang pancing ketawa kalian. Bukan. Anda itu memang sengaja memberikan dengung-dengung. Loh, saya kan menahan ketawa. Ini maghrib. Maghrib sholat. Mereka kerjasama untuk bagaimana supaya saya wudhu terakhir.
Oke. Jadi dia wudhu, Abdur wudhu gitu. Saya terakhir ketika saya lagi wudhu semua udah komat. Jadi ya. Sudah makmum. Semua Sudah posisi ambil makmum. posisi makmum. Jadi saya keluar dari kamar mandi habis wudhu langsung istirahat ke imam. Ya kan kau masih ada darah-darah Arabnya kan. Tidak ada urusan. Al-Qatiri. Tidak ada urusan. Kita merasa di lebih dalam satu. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu yang derajatnya di atas adalah yang beriman dan berilmu. Nah ini kan sudah tambah jelas kan. Kamu lebih beriman dan berilmu kan. Tidak. Sudah main pakai ayat. Ilmunya pasti yang lebih tua, yang lebih banyak. Ya, cuma kemarin itu failnya adalah kau maksudnya jadi imam biasa aja. Kita ingin sholat bersama-sama. Ya terus. Cuma kau punya dengung-dengung tambahan itu. Itu apa pengen dibilang bagus apa pengen Tidak. dibilang? Terlalu mencoba. Mencoba apa? Posisinya soal pertama, Allahu Akbar, mau masuk saya lagi takbiratul ihram kan diam tuh. Abdur ketawa. Bubar ini sholat. Jadi ketawa dulu, kita ketawa dulu, ketawa. Masuk kedua, saya tahan ketawa dari awal. Jadi yang keluar suara hidung. Jadi mereka bilang ada dengung-dengung. Masa takbir aja ada dengungnya gitu. Karena udah tahan ketawa. Allahu Akbar. Maksudnya terlalu ingin kayak imam-imam di kampung apa bagaimana? Tidak, tentu tahan ketawa, murni tahan ketawa. Dengar suaranya dia kan begini kan? Iya. Sehari-hari kita dengar suaranya Betul, dia begini. Bang. Saya juga sadar kemarin Pecah, suara treble hidung. terlalu besar tuh. Treble-nya kau terlalu besar kalau Iya. suara. Terus Cempreng. Tiba-tiba pas imam. Ada bassnya. Allahu Akbar. benahan ketawa bang, perut saya kancing. Mana sudah rakaat ketiga? Tidak, kau memang ingin tampil. Sudah rakaat ketiga. Apa? Orang saya bertolak, saya sampai ijazah anaknya Abdur yang saya suruh jadi imam. Oh, yang akhirnya? terakhir ya. Anaknya Abdur. Tidak, dia saya, tetap imam. Saya imam. Oh, sampai beres. Udah yang kedua sholat sampai rakaat ketiga ada suara-suara batuk-batuk ketawa dari belakang. Sudah. Kita serahkan pada yang di atas saja. Iya, dosa. Sudah. Oke. Sekian podcast 77 pada Cepat hari sekali. ini. Yang lain kesempatan lama. Kenapa saya cepat? Ya, sudah kita Belum bahas. sampai pada part bola loh. Sholat kemarin aja itu. Tapi Bang Hari sudah datang. Bang Hari suka bola juga. Oke. Ya. Sampai kamu ke nikahannya pakai baju bola. Tidak usah bahas. Dia dari awal ketika Bang Ari datang, lu jangan bahas-bahas itu ya. Jangan bahas itu. Ya, tidak usah kita bahas. Karena waktu dia datang ke saya punya nikahan itu memang dia terset up sekali untuk datang dengan pakaian bola. Sporty. Tidak menghargai ya. Harusnya waktu itu ini Riors. Jadi sekalian gitu loh. Celana bola nomor berapa? 14. Aduh, itu saya bahagia sekali. Itu saya pakai celana Itu saya aja. bahagia sekali. Oh itu bahagia Bang Ari lihat Muhammad Bahagia Al-Katiri sekali. datang. Lihat kayak lucu banget sih itu menurutku ya. Untuk Dia marah-marah. Untung dia udah ini siap sebut ijab kabul jadi. Oh dulu dari ijab kabul. Iya, wahai Satriadin saya dengan Abdur lagi berantem di pintu. Saya mau ngamuk. Dia mau ijab kabul, ya sudah saya tahan. Oke, fine sih. Padahal dia tuh buta huruf sekali. Karena waktu saya cari-cari baju pengantin, kain-kain untuk pendamping lain sebagainya itu dia lihat, dia ketemu dengan saya di pasar. Ikut. Kita ke Majestic Sama-sama dengan dia ketemu di tuh. pasar. Ih, abang, wah mau nikah ya? Saya sudah bilang sama dia, iya, aku jangan bilang-bilang dulu ya. Kita soalnya masih persiapan ini. Iya, karena bilang masih persiapan. Terus dia tanya tanggal berapa? Tanggal 12. Saya tidak tanya tanggal berapa. Kau tanya tanggal 12 kan waktu itu kau bilang. Saya kira itu tanggal 12 bulan berapa kan? Iya, saya tanya apa. Padahal bulan berikutnya ini. Saya tanya kapan, Bang bilang belum, masih nanti Maret kah, begitu-begitu. Jadi saya tidak pernah bilang Maret. Terus? Karena 12 kita ada janjian syuting YouTube. Dirubahlah janjian itu menjadi sebuah prank. Betul-betul tetap konten sih, tapi konten saya. YouTube. Iya, orang kita telepon itu dari November udah tentukan 12 Januari Jadi untuk semua anak-anak tahu saya nikah tanggal 12. Iya. Hanya dia yang tahu kalau tanggal 12 itu bikin konten. Konten ceritanya kita mau main bola itu sama-sama. Abdur juga belum tahu yang kita video call tentukan jadwal 12 itu. Abdur juga belum tahu itu 2 bulan loh sebelum itu. Iya. Jadi sudah ada di jadwal 12 itu 2 bulan sebelumnya untuk kita syuting. Itu tuh syuting. Iya. Tapi yang Ternyata saya lain nikah. 1 minggu sebelum acara nikah dia rubah ke Abdur pelan-pelan diam-diam tapi jangan kasih tahu saya. Jadi Mamat biar tetap berpikir ini kita memang Tapi kedatangannya kamu itu membawa jiwa sportivitas. Waktu itu pakai jersey apa, Mat? noise, baju kaos. Saya kan sudah bilang dari malam Bang Abdur, Saya baju tidak bola punya baju. tidak ada Kami nih. tuh harapannya tuh dia datang tuh dengan baju bola gitu. Sudah tenang saja. Saya juga cuma satuin tapi pakai apa saja yang biasa Yang kau penting pakai sporty. untuk main bola begitu. Kaos juga tidak apa-apa begitu. Celana Abdur pendek. bilang,
Celana dari dalam, cuma kan masih saya datang dari keluar dari rumah langsung dengan celana pendek. Jadi Makanya dia saya taruh pakai dalam. celana panjang, sepatunya futsal. Sepatunya sepatu futsal. Saya tunggu di Alfamart 1 jam apa 2 jam loh. Duduk situ baru Abdur datang. Abdur jas. Kok jas nih ada yang salah. Pelatih. Dia bilang, ya saya lupa kasih tahu kau. Kita meeting dulu baru konten futsal. Meeting dulu katanya. Jadi pakai jas dulu. Oh, ikut. Ikut makin Sampai tidak depan enak. Saya pas lihat tuh gini, kok foto Bang Ari. Lihat saya bilang, Indra. Loh nikah nih. Saya ngamuk dari situ, Abdur udah pegang begini seret. Masuk ke dalam area pernikahan. Itu ngomongnya beneran? Iya maksudnya mau pulang Abdur tahan kuku dorong. Akhirnya masuk di pintu, pas sampai di pintu dianya lagi. Ijab kabul. Sayang. Aduh ini kalau saya ribut. Kasihan nih, saya diam udah. Dia punya muka itu sepanjang saya punya acara pernikahan tuh. Mamat kenapa baju begitu? Mamat kenapa? Terus teman-teman kan memang usil ya. Setiap tamu yang datang itu, Pak, Mamat, semua produser datang. Jadi Abdur itu, jadi habis saya masuk dia tuh keluar ke buku tamu. Jadi orang datang dia langsung bisikin tanda tangan. Mamat pakai baju futsal. Mamat datang tidak tahu aturan. Mamat pulang mabuk. Semua jadi orang masuk di pintu pernikahan itu lihat saya langsung anjing ini anak. Goblok gitu. Abdur udah training duluan depan. Produser film. Pak, ini Mamat masa tidak sopan datang pakai baju futsal. Padahal saya itu. Iya, saya langsung buka baju full itu. Sekalian aja telanjang saya taruh baju. Kosong, gak pakai apa-apa. Tapi di belakangmu tetap ada nomor punggung 10 kan? Tidak ada itu. Kisah itu. Lucu ya, di kisah pernikahannya Bang Ari jadi ada Mamat Al-Katiri di Dia marah sekali. Dia bilang, Bang kenapa begini? Saya bilang, itu tanda kedekatannya kita. Tidak. Mungkin saya melakukan itu sama orang lain. Tidak. Saya tidak mungkin lakukan itu sama orang lain. Kan kita sama-sama tahu tanggal ini kita bisa sembunyikan dari Abdur. Kenapa saya? Kalau Abdur kurang. Kurang apa? Saya ketawa terbisa bahas di situ. Kayaknya lebih lucu kalau kau korbannya. Memang saya selalu kalian jadikan keset memang. Memang begitu. Tapi kan itu menunjukkan kedekatan kita. Tidak. Kan? Iya. Saya tidak mungkin melakukan itu sama orang yang saya ragukan. Tidak. Solidaritasnya. Apa sportivitasnya? Ragukan. Oh, kalau Abdur kurang sporty. Kalau datang pakai sepatu futsal, Mamat lebih sporty nih. Begitu memang otak. Bukan, maksud saya coach. Orang ini kan adalah orang yang kita nantikan untuk dia nikah kan. Yeah. Kita tahu seluk-beluk perjalanan cintanya, ya kan. Kita tahu semua lah. Kita pengen, kapan nih dia nikah gitu. Karena kalau dia pecah telur, bisa saya atau Ali atau ya lain-lain pecah telur nih. Jadi sangat kita harapkan dan kita doakan. Bahkan saya doakan loh. Khusyuk. Ya Allah, saya doakan orang gini untuk nikah. Di dunia percintaannya. Giliran dia nikah, yang saya pengen datang dengan cerita, siapa abang nikah. Saya datang dengan keadaan emosi. Jadinya tuh feel-nya hilang. Cuma kan saya tuh kan hormat sama dia punya mamanya Mamat kan. Kau pulang cerita sama mama kan. Mengeluh, mama bagaimana? Ya tobat. Mamanya aja ketawa. Mamanya aja senang. Terus bagaimana? Saya lagi emosi. Terus bagaimana? Jadi kau masuk dengan sepatu itu tadi. Iya tidak usah tanya lagi. Saya langsung Mama ketawa besar-besar. Ketawa. Terus telepon. Makanya itu bagus. Telepon di Fakfa gitu. Saya lihat tadi Bapak pergi Ari Sudika pakai. Dia datang dengan baju kaos. Kasih tahu di Fakfa gitu. Kalau di netizen kabarnya lu mabok malamnya. Ya, Enggak. Saya tidak mabuk. Saya datang pagi-pagi. Enggak mabuk. Dia Saya kuat sampai minumnya dia. dari Kalau 3 botol tidak goyang dia. Saya itu pergi karena pagi-pagi harus pagi-pagi kan mau bikin konten ini pagi-pagi dan di MD malah nggak enak sama produser gitu-gitu jadi kita itu seakan-akan kita mau bikin konten dengan produser dengan udah ada sponsor nih harus siap karena kita kan takut jangan sampai dia tidak datang pagi-pagi kesiangan kan. Iya. Saya bilang aman karena orang tua lagi di sini jadi pagi-pagi orang tua bangunin saya lihat jam 8 nih. Orang tuh bikin sarapan, rumah sarapan sudah tidak saya makan di sana pulang baru saya makan ini. Jadi pas pulang sepatu futsal kok ikat kuat-kuat memang. Iya, kancing pak. Ini mau main futsal ini. Iya, celana nomor 14 di dalam bagus, bagus. Saya sudah bakar coach, pulang dari saya bakar celana itu. Celana itu saya bakar coach. Udah mau. Istrinya Bang Ari ketawa-ketawa dong. Ketawa kencang-kencang. Ketawa keluarganya, istri saja ketawa. Semua happy sekali. Salah satu hiburan yang terbaik itu adalah Mamat datang dengan sepatu futsal itu. Itu happy sekali.
Setiap saya perayaan anniversary kan, kayak alhamdulillah saya sudah 1 tahun menikah. Terima kasih Indah sudah bersama-sama. Tidak ada komentar yang selama-selama. Komentar di bawah semua itu. Wah ini nih 1 tahun yang lalu nih Mamat pakai sepatu futsal. Mamat pakai sepatu futsal. Setahun yang lalu prank terbaik gitu-gitu. Lu menunjukkan bahwa setahun yang lalu gitu-gitu. sporty banget Mat. Dia pernikahan 1 tahun saya upload foto itu. Foto yang saya kan tidak pernah upload foto nikah dia ya karena emosi kan. Pas dia 1 tahun saya upload tuh foto yang Kak Indah sebelah, Bang Ari sebelah, saya tengah-tengah terus noise. Baju itu. Baju kaos tuh yang brengsek yang. Bahas yang lain. Apa? Bahas bola. Udah gak usah nggak seru ah. Udah pulang. Bagus lah. Ya. Oke. Terima kasih sobat sporty ya. Jangan dulu. Baru saya datang di sini orang lama-lama 1 jam 2 jam. Iya. Siapa suruh membahas saya tragedi futsal? Di sini saya rajanya. Oke, saya ikut. Oke. Tapi Bang Ari itu yang gua tahu terakhir itu ini apa stand up di awarding night-nya ISC. Iya. Iya. Apa ya? Liga Yang Indonesia Persipura yang- pas Persipura Iya, juara. iya. Iya. Nah itu aku lihat di situ banget. Iya. Ini Itu dia, lucu dia kan banget. gampang di suap federasi. Oh tidak. Gampang. Itu kan yang undang Persipura, saya punya teman-teman. Iya di situ ada PSSI. Boas tuh datang ya. Iya kan, tapi untuk Persipura, itu kan untuk memberi gelar ke Persipura. Iya bener awarding night. Awarding night. Lu gak diundang ya? Saya belum masuk Kompas. Sudah. 2000 berapa? Lagian bukan Kompas juga. Saya belum masuk TV. Oh belum masuk TV. Kan dia 2017. tua. Dia tua kan dia. 2017. 17 Bang ya? 17 saya lagi kompetisi, Bang Ari lagi acara itu, saya lagi kompetisi. Iya. Saya lagi kompetisi tuh. Nah itu Persipura tuh saat itu. Iya. Lumayan lah ya itu ya. Oh itu asik, Lumayan ya. pecah Seru banget ya. itu. Boas sampai ketawa-ketawa ngakak ya. Iya, saya tahu materinya tuh. Sama Pak Habul lah. Iya. Materinya saya tahu. Oh tahu. Iya. Yang saya paling kaget itu ketawa itu Emmanuel Wanggai. Karena kan selama ini kita nonton dia main bola keras. Ternyata Pace itu selera humor tinggi sekali. Dia gampang sekali ketawa-ketawa gitu. Dia memang Makanya itu lawannya tuh kalau tahu dari awal sebaiknya waktu main tidak usah tabrakan sama Manu. Kasih mop aja. tidak bisa dong. Masa orang yang lagi Terus main. sambil lari tuh, sambil Masa lari lagi ketawa. kiri, weh, ada Pace satu. Masa tiba-tiba cerita lucu, ada di orang. Tapi Bang Ari kan kalau kita dengar sejarah-sejarah kan Bang Ari dulu ketemu sama Abdur pertama kali di Nobar Juve di Malang. Iya. Ah. Ketika Abdur sosok mau stand up, tapi Iya. tidak lucu. Saya dengar kayak aduh anak ini kasihan sekali. Oh iya. Berarti kan dari zaman kuliah itu sudah suka sepak bola kan? Udah nobar-nobar. Sudah, nobar. Nah awal pertama kali dari kapan? Dari SMA, SMP, apa baru awal kuliah? Yang pertama kali saya nonton sepak bola nih dan merasa kayak sepak bola ini menarik. Itu 94 SD. Anjir jauh tuh kan. Piala Dunia. Piala Dunia yang Piala Italia Dunia. gagal juara. Yang Italia gagal juara tuh kalah dari Brazil itu Iya. di final. Nah itu dulu saya ingat itu kalau tidak salah Maradona itu masih main. Tapi dia main di penyisian saja cuma 2 pertandingan habis itu dia pulang. Doping. Nah itu pertama kali rame itu karena orang-orang kan dulu sebelum tahun 94 itu kan televisi masih jarang untuk pertandingan siaran langsung itu kan di yang sampai di kita. Jadi kayak mau nonton bola itu susah. Nah pas 94 itu 94 Bang SD kelas berapa? SD kelas Harusnya kelas 4, kelas 4, kelas 5 lah, kelas 4. Nah itu abang-abang di rumah tuh semua rame mau nonton Maradona. Wih Maradona main. Jadi mereka tuh jaga betul tuh Maradona main itu di Piala Dunia di Amerika waktu itu ya kalau nggak salah. Di Amerika. Nah itu di situ tuh pertama saya nonton, sepak bola ini ternyata seru. Terus nonton sampai final itu kita nonton itu. Itu yang pertama kali saya nonton sepak bola. Tapi habis itu tidak nonton bola lagi. Maksudnya nonton hanya sekedar tahu aja, tidak mengikuti liga-liga. Baru seriusnya? Seriusnya nonton itu yang liga-liga itu SMP. SMP karena kan 98, 99 berarti. 2006. 2006. SMP. 92 SD. Tinggal kelas berapa kali bos? Tinggal kelas. Coba ini detail tahunnya boleh nggak di skip? Biar orang tidak terlalu raba, ini orang tua sekali nih. Ya, tadi abang sudah sebut di awal. Iya santai. makanya itu jangan terlalu sering ditekankan. Saya saja sudah sering bersama Anda pas dengar 94 SD saya kaget. Iya berarti SMP 98, Iya. 97, 98. Ya, jadi tahun-tahun itulah karena di sekolah sudah ngobrolnya sudah pemain sama klub waktu itu. Oh, sudah ini apa, ledek-ledekan. ejek-ejekan. Ledek-ledekan. Ya. Jadi ledek-ledekan. Itu yang kemudian kayak lama-lama condong ke satu klub. Kenapa Juve? Klub apa yang lebih baik dari Juve coy? Zaman itu.
Sampai sekarang. Banyak. Iya sih. Banyak kalau sampai sekarang. Monza aja kayaknya lebih bagus sih. Cremonense benar. Maccabi Haifa. Maccabi Haifa loh, Israel. Lebih bagus dari Juventus sekarang. Aneh betul. Kalau sama yang lain tidak apa-apa, kalah sama Maccabi Haifa. Nah kalau Juventusnya itu kayaknya mungkin akhir-akhir tahun 90-an. Karena Liga Italia disiarin itu. 2000-an, tahun 2000-an lah. Tahun 2099-2000 itu mungkin. Pertama kali yang mulai kayak condong banget di Juventus. Sebelumnya tuh nonton bola tapi kayak belum pihak satu klub pun gitu. Saya punya poster di kamar saja dulu itu ada 4 klub yang saya ingat. Ada Inter, AC Milan, Juventus sama Arsenal. Jadi memang saya dulu bukan tipikal yang fanatik sama satu klub sepak bola gitu. Oke. Saya mulai sama Juventus suka itu gara-gara Nedved sebenarnya. 2000. Itu yang betul-betul 1-2 dong, 2002. Iya 2001 Pas Zidane dijual ke Madrid 2001 2002. Itu Nedved pas main di Juventus itu wah itu saya senang sekali. Nedved, Edgar David, Salas, Camoranesi, Salas. Nah itu tuh Di Vaio. Nah itu yang maksudnya udah nggak bicara klub lain lagi lah. Saya hanya suka nonton kalau Juventus saja. Zaman itu nonton sepak bola lokal juga gak? Zaman itu nonton sepak bola lokal cuman gak mengikuti. Persibon Buton. Waktu tahun segitu tuh apa ya? Belum Liga Indonesia namanya apa ya? Liga Danhill. Nonton. Roci Puterei itu Kurniawan, Nil Meza. Widianto. Iya ya. Tidak tahu. Kok mereka tuh sama. Ya, pokoknya nama tapi Rocky. Tapi waktu itu masih belum terlalu mengikuti sepak bola nasional. Saya kalau sepak bola nasional sebenarnya baru mengikuti itu pas pindah ke Malang malah. Karena kan di saya punya kampung kan tidak ada klub bola yang kuat. Bau-bau tidak ada? Ada, tapi maksudnya tidak di Liga Utama. Tidak di Liga Utama. Pas pindah di Malang itu baru merasakan, ternyata atmosfer sepak bola nasional itu sekuat ini gitu. Aremania kan kayak apa yang itu pertama saya pindah ke Malang itu Arema itu baru naik tuh dari divisi 2 ke divisi 1 tuh. Masih Pace Martin Tau yang bawa tuh baru 2002 promosi kan kalau Bang tidak datang? salah. 2002 berarti itu. 2009. 2002 datang ke Malang. 2002. Itu 20 tahun yang lalu ya. Oh kuliah tuh di Malang ya? Iya. Nah saya kalau sepak bola nasional itu baru mulai ngikutin itu pas pindah ke Malang karena atmosfernya terasa sekali kan Aremania gitu. Kayak wah mereka nonton di stadion mereka konvoy terus kan di Malang juga kan atmosfer bolanya itu bukan hanya Arema saja gitu, ada Persema juga, terus ada klub-klub lokal juga, kompetisi lokalnya juga jalan, antar mahasiswanya juga jalan. Jadi kayak mungkin setiap bulan itu ada aja gitu yang pengen kita lihat, yang pengen kita datangin gitu. Jadi kayak ternyata sepak bola Indonesia itu kuat. Kalau dulu kan musiman kan kalau di kampungnya kita gitu. Mungkin 17-an kah atau apa. Ada liga juga, liga lokal tapi kita juga takut nonton dulu karena kan yang kita masih kecil. Terus yang nonton kan orang-orang besar kan, habis itu tukang baku pukul. Jadi kita kayak jangan pergi nonton nanti berkelahi gitu dulu. Oh, berarti sepak bola Indonesianya hanya mengikuti ketika seputaran di Malang ya? Seputaran di Malang. Tapi nah itu dia yang tadi kita sambung yang ketemu Abdur pada akhirnya. Nah berarti kan Juve pas dari zaman-zaman 2001 SMA lah ya. SMA itu sudah fix Juve. Nah di sana itu kok bisa tertarik nobar-nobar begitu? Padahal kan kalau dibilang-bilang kalau suka banyak tim awalnya itu kan berarti kan yang pengen nonton sendiri biasanya. Nah itu kenapa tiba-tiba nobar? Itu gara-gara main-main futsal. Main-main futsal itu ketemu dengan teman-teman yang sesama Juventini. Terus mereka ajak lah. Mereka ajak gitu. Bisa main futsal? Apa? Bisa main futsal. Kalau cuma jadi manajer itu bisa lah. Cuma teriak-teriak ya. Oper. Aduh ganti. Modalnya cuma satu, so tahu. Oh jadi ketemu Juventini yang lain. Itulah makanya saya bilang jangan rasis teman-teman. Tidak Kenapa? semua orang timur itu jago main bola. Betul. Saya tuh setiap kali mau main bola, wah ada Ari ini. Kenapa harapkan saya main bola tidak jago. Betul dan tidak semua orang timur juga suara bagus. Ada yang false banyak, semua false kita. Banyak. Ada yang takbir aja dengung. Itu tahan ketawa. Mau yang betul-betul. Auzubillahi
Oh ketemu Abdur tuh emang Abdur angkatan segitu juga ya? Jadi Abdur itu sebenarnya Abdur agak di aneh bawah. pertemuannya saya sama dia. Abdur itu agak aneh. Kami itu kan terasanya tuh ketemunya nanti di Nobar Juve, nanti di stand up baru akrab kan. Tapi pertemuannya sebenarnya bukan di situ. Ternyata sekitar tahun 2006 apa 2007 kami tuh pernah main bola sama-sama. Satu klub. Satu tim kita main bola sama-sama. Masa tidak sadar? Tidak sadar. Oh ya abang kan muka berubah-berubah. Masa ada saya punya foto Bang Ari dari generasi ke generasi. Nanti saya kirim tampilin di sini ya. Jadi foto pertama ya, foto zaman-zaman kecil era 0 tahun sampai 3 tahun. Mirip siapa coach tahu? Siapa? Prabowo Subianto. Oke. Terus besar. Jadi foto-foto ini saya kirim semua ke Abdur nih. Kirim ke Abdur bilang, ini semua Bang Ari. Orang aja tidak tahu kalau itu Bang Ari. Ini Bang Ari. Mirip Prabowo. Pas mulai besar tuh mulai SD paling itu kelas 4, kelas 5 lah. Mirip siapa Anda tahu? Siapa? Pak Luhut. Kelas 5. Beda-beda iya. Terus abis itu mirip siapa lagi? Rambut panjang ini muka beda, rambut pendek muka beda. Beda-beda ini orang mukanya. Sekarang mirip? Hah? Mirip siapa? Sekarang. Mirip Abdur. Anaknya kemarin anaknya Abdur datang aja pegang tangan saya. Ayah. Panggil saya baru dia sadar salah. Kalau orang lain yang tidak bisa bedakan orang timur masih maklum kan. Maklum. Orang lain nih ketemu di jalan tidak bisa bedakan Muhammad, Abdur. Kita biasa Arifin. marah-marah tuh. Iya kayak sudahlah. Sudah sering kami itu tidak bisa dibedakan. Iya. Cuma kalau anak sendiri tidak bisa membedakan bapaknya. Itu berarti memang kadar kemiripan kita bagaimana? Iya. Anaknya Abdur Arsad di rumahnya saya kemarin itu, Mada, tiba-tiba pegang tangannya Mamat. Bapak. Dia pas lihat begini, baru dia perhatikan. Dia kaget, bukan. Dia langsung lari. Padahal udah jelas saya di dalam rumah itu pakai topi, Abdur tidak. Berarti kan yang dilihat muka dong. Iya. Iya dong. Ayah. Baru lama. Bukan itu. Langsung lari ke sana. Ketemu sama Abdur di main bola. Di main bola itu ada, kita sudah stand up apa segala macam, tiba-tiba ada teman dari HIPMIP Malang itu, himpunan mahasiswa Buton. Kami main sama-sama. Apa namanya? HIPMIP Malang. HIPMIP. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton. HIPMIP. Hip pakai B. Pakai B. Kok apa? Himpunan apa? Hipmafa. Keren. Himpunan mahasiswa Fakfak. Ya bisa sih bagus. Iya, memang bagus. HIPMIP juga bagus ah. Tapi ada B-nya itu kayak tahu kalau kita lempar bola pantul tuh hipmip. Ada pantul. Ada yel-yelnya itu. Apa? HIPMIP. Hurai. IPB tuh. Jadi kita main sama-sama di HIPMIP Malang itu. Main sama-sama. Kok bisa dia main di hipmip? Anak itu kan memang tidak ada teman di sana. Oh iya. Jadi dia cari-cari Kok aja dia di Buton sekitar. ya? Iya. Iya, Dia betul. NTT kan? Dia NTT. Tidak, dia waktu itu tidak bisa jelaskan nih orang ini. geografi. Kemarin Tidak masuk. Oh tidak masuk. Sangat tidak masuk Sering geografi bolos. timur. Oh, oke. Kita padahal tahu orang Caeke kita tahu di mana. Iya. Ci Ampelas apa Iya, semua iya. kita tahu. Kemarin Manhati datang. Jadi Manhati bilang jadi kan dia bukan di Tulehu, cuma dia main bola ikut dengan Tulehu gitu. Iya, terus ini bilang, saya bilang iya ini anak-anak Maluku tuh kenapa tidak ada klub sendiri begitu? Langsung dia tanya, emang Manhati Maluku ya? Kupikir Ambon. Saya langsung skip. Aduh. Dia pikir Maluku ini di NTT. Makin jauh ini makin jauhnya. Jadi dia pikir Maluku itu di NTT, Di NTT. Ambon itu di Ambon. Kepulauan Ambon ini, di Kepulauan Maluku ini itu Ambon namanya. Nanti Maluku ini masuk di Kabupaten NTT. Jadi Maluku ya. Kupikir Ambon. Dengan penuh percaya. Itu kayak bilang, Tolong. Mampang kayaknya, saya kira Mampang itu di Jakarta. Memang. Saya pikir Ambon itu di Maluku. Bagus. Jenius itu. Kalau Abdur kenapa bisa main di Buton maksud gua? Dia tuh tidak disukai di kampung sendiri, kampung yang lain-lain. Kecuali dia punya teman. Betul. Jadi dia cari di kampung lain. Dia orang yang silaturahminya paling jelek. Di antara kita semua silaturahminya paling jelek. Sumpah tanya. Oh iya, betul. Tapi itu memang betul. Bang Ari. Saya itu minimal punya 1 atau 2 kenalan. Dia orang Papua, saya orang Buton. Kita kalau susun-susun Papua tuh sama Buton tuh jaraknya itu jauh. kayak Bali dengan Jakarta. Iya. Nah jaraknya itu ya kayak Bali dengan Jakarta. Papua sama Buton itu secara jarak jauh. Dia kuliah di Jogja, saya kuliah di Malang. Tapi sebagian besar saya punya teman dia kenal, sebagian besar temannya dia saya kenal. kenal. Padahal angkatan juga beda bahkan jauh. Fak-faknya.
Bahkan yang orang fak-fak yang kuliah di Makassar, saya kenal, dia kenal. Saya punya ini saja, saya punya sepupu. Saya baru tahu ternyata Bang Ari punya teman. Saya baru tahu. Tantenya dia saja. Jadi circle-nya kalau di ini nih, woi garis hubungnya banyak. Abdur. Tidak ada satupun penghubung. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun Anak-anak penghubung. Papua yang di Jakarta, seniman Papua, saya tidak tahu. Saya sampai Bang Ari, ya Allah Bang, tolong ajar anak ini. Makanya itu saya ajak dia berapa kali itu. Iya, kita misalnya ajak Abdur. Bang Abdur, ada ini ajak abang kita. Itu siapa? Allah, astagfirullah. Tapi memang dia silaturahmi minus Buruk, sumpah. Cuma dia kalau di Malang silaturahmi bagus. Ya, makanya dia bisa main di HIPMI. Main di HIPMI Buton. Nah, kami sudah stand up sama-sama tuh. Pokoknya sudah mungkin 2 tahun 3 tahun lah berkarir. Tiba-tiba teman-teman dari HIPMI Buton tuh kirim foto yang waktu kita main sama-sama di lapangan gitu. Nanti saya coba cari fotonya ada apa tidak ya. Itu saya sama dia lagi main bola sama-sama satu lapangan tapi tidak baku kenal. Kita mungkin ketemu hanya itu saja sekali dalam seumur hidup. Kakaknya Abdur itu saya punya teman akrab juga. Kakaknya Abdur, kakak kandungnya dia. Yang datang duluan ke Malang. Iya, satu angkatan dengan saya kan. Satu angkatan. Satu angkatan, sama-sama 2010 kami. Iya, saya iyakan ya dulu. Saya sudah iyakan biar orang makin pusing di sana. Anak ini tinggal kelas berapa lama. Iya. Bagus. Jadi dia punya kakak itu teman akrab dengan saya. Cuman saya juga tidak kenal dia. Bahkan dia tuh tinggal di kosan yang pernah saya tempati dulu. Jadi di Malang itu ada namanya kos-kosan Muslim Taat namanya. Kalau Mas? Kos-kosan Putra Muslim Taat di Sumbersari. Oke. Kos-kosan besar gitu. Ternyata dia tinggal di situ. Saya juga dulu tinggal di situ pertama. Cuma tidak baku kenal. Abang pada akhirnya kontrak dengan anak Wamena? Tidak, kalau saya itu kontrak dengan anak Timur. Iya. Jadi Papua ada, ya? Ambon ada, NTT, Sumba Medan ada. Medan ada. Iya, tapi tertukar berarti. Medan Barat yang tertukar, timur yang tertukar. Ada. Mereka ada di situ. Pegang peranan juga. Iya. Pegang peranan. Abang namanya tuh almarhum kan? Yang mana? Wamen. Oh iya. Itu teman akrab juga itu. Yang mana? Iya. Saya bilang almarhum. Oh iya. Berarti kalau ada pemain Arema Malang gitu yang dari timur, Bang Ari kenal atau dekat? Tidak gitu semua juga, cuman ada beberapa. Yang paling sering main dulu di tempatnya kami itu Abang Martin Tao. Abang Martin Tao itu karena dulu Pace dia kalau Anyam dia punya rambut, apa sih namanya? Di Konro. Iya. Nah, itu dia di kosnya kami di Bendungan Dharma itu. Jadi sup tuh. Iya. Pokoknya di situ tiap hari. Sup. Bikin sup. Konro. Konro rambut, bukan sop konro sop saudara, beda bos. Anda mulai main ke Makassar ini ya. Mulai mengarang-arang ini. Nah, Pace itu dia kalau setiap kali itu bikin model rambutnya dia itu justru di kosannya kita. Berarti semua tuh penganyam ada semua ya? Penganyam ada lengkap semua. Ya? Lengkap. Saya suka tuh kos-kos begitu. Lengkap. Anyam kadang sebelah bentuk lurus, sebelah zigzag. Bisa. Skill mantap. Berarti skill bagus ya, skill Anyam bagus. Tapi itu macam-macam mereka. Baca gimana? Macam-macam tuh. Oh. Yang laki-laki tidak tahu Anyam lah. Kebanyakan tidak tahu Anyam. Ada banyak yang tahu. Kok tahu Anyam? Saya tidak tahu. Ada laki-laki banyak yang tahu Anyam. Oh, saya tidak tahu. Saya belum pernah ketemu yang tahu Anyam. Banyak itu. Nah, dia bingung sendiri. Anyam Anyam apa nih? Jahit rambut. Ya, jahit rambut ya. Dia Anyam, kalau Anyam. pemain Atep datang dia siksa saya. Sumpah Bang, dia siksa saya. Tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Sunda berdua. Saya cuma iya. Begitu. Dia juga begitu, ada mana hati datang. Oh iyalah, jelas saya balas dendam lah. Oh tidak suka di mana hati? Oh, tidak suka mana hati? Kenapa? Dia orang Ambon, orang Maluku juga loh. Tapi kasih tau dia Kak, jangan tiup-tiup leher terus. Saudara, jangan marah saudara. Saya macam diawasi gitu. Nah, orang timur itu kayak kemarin mana hati. Istrinya saya tidak kenal kan. Oh, iya. Saya kenalan di sini. Ngobrol ternyata ada teman dia, teman saya juga. Yang dekat. Sampai istri, si ini. Ternyata masih satu circle juga. Aduh gitu bisa ngomong 15 jam dengan dia dari satu circle yang sama. Kayak misalnya Putri Nere. Putri Nere kan saya baru pertama juga anaknya Ruli Nere. Anaknya Pak Ruli Nere. Itu kan pertama syuting sama-sama di sini. Ternyata adiknya dia Michelle Nere itu setiap kali main bola dulu kan dia PSMS kan. Iya. Setiap main bola itu sama-sama dan kita di Malang. Kalau mereka main bola gitu. Itu masih ada ya? Masih ada circle-nya gitu. Circle-nya masih Habis ada. itu syuting sama-sama dia punya kakak sama Putri Nere kan.
Dia Abdur memang manusia neraka. Nol besar, pergaulan nol besar. Pergaulan nol besar. So bikin kontras. Konten transportasi. Ya Allah. Apa dia punya tempat parkir itu apa namanya? Rengas Dengklok. Apa Rawadenok? Rengas Dengklok. Penculikan presiden kan penculikan Soekarno nih. Tapi Abdur kalau lu punya masalah dia yang datang pertama ya. Ya itu karena Bang Ari gak bisa kemarin. Tidak. Saya sudah tanya Abdur. Solidaritas tinggi bukan? Saya kaget, justru saya kaget. Kan Abdur tuh lagi sibuk sekarang kan. Dia lagi sibuk bikin persiapan filmnya dia. Dia lagi sibuk tuh. Saya pas waktu itu syuting di luar kota. Mamat ada problem lah ya kan kemarin. Telepon. Abang bisa teman ke tidak? Aduh saya lagi di luar kota Mat. Coba kau hubungin Abdur lah. Dalam hati saya tuh, sudah kau pergi sendiri aja sudah. Abdur itu juga pasti sibuk. Tiba-tiba hari berikut saya telepon, bagaimana? Iya sudah jalan sama Abdur. Dia mau. Saya penasaran kayak Abdur ini perasaan dia tidak pernah mau urus Mamat Al-Katiri. Kenapa tiba-tiba dia mau? Kemarin mereka datang di rumah saya tanya. Abdur, kok kenapa tiba-tiba mau temani anak ini bikin masalah? Buat konten Bang. Abdur datang karena dia punya kepentingan buat konten. Pas Mama telepon, oh iya, oke sip saya datang. Terus konten nih. Iya, saya sudah ragu orang ini Dia datang. masuk Masalah panjang. Masuk orang lagi ribut apa segala macam, lagi koordinasi, dia datang baru sampai buka pintu cok dengan handphonenya. Hai Mama. Kakak saya perpanjang saya masalah saya dukung kakak gitu-gitu. Abdur itu? Iya, manusia biadab memang. Dia tidak punya niat mendamaikan. Waktu itu dia ternyata punya niat tersebut bikin konten. Untuk kontennya dia. Memang neraka makanya orang itu neraka. Gua kira solidaritas Mat. Tidak. Kedampingin lu. Tidak, saya juga udah telepon Bang Haji, saya bilang Bang, aduh, saya sudah terlanjur bilang aduh lagi, tapi saya menyesal. Itulah kau tidak bisa salahkan saya kasus kau datang di saya punya nikahan pakai baju futsal. Karena saya itu kan sibuk nikah. Gimana sih orang mau nikah? Pikiran saya sibuk nikah dong. Siapa yang memikirkan untuk suruh orang ini datang pakai pakaian futsal? Abdur. Ya, tanya Abdur bilang saya pelaksana lapangan. Yang punya ide semua hari kritik. Cuma dia tidak bisa disalahkan karena lagi di pelaminan. Tapi tiga-tiganya suka Juventus. Iya, tapi Abdur tidak saling tahu sih. Ini ketemu di tempat nobar Juve. Oh, ketemu di tempat nobar Bang sama Abdur. Ajak Abdur masuk stand up kan di tempat nobar ya? Ya, kalau saya sih merasa kalau saya dengan Abdur itu kan memang saya ketemu Abdur itu dia sudah suka Juve. Lebih ini dia malahan lebih kental dia. Dia itu kan pimpin supporter di sana lah. Semua chantnya Juventus itu menyanyi dia semua yang pimpin. Dia lebih lebih dalam gitu. Kalau Mamat ini sebenarnya kenapa tiba-tiba? Saya lagi tunggu ini. Bagaimana tiba-tiba? Kalau Mamat ini saya rasa mungkin karena kan saya dengan Abdur sudah berkarir sekitar 4 tahun lah baru Mamat masuk iya kan. Udah ngabang 4 tahun ya Abdur 3 tahun lah ya baru Mamat. Mungkin selama 3 tahun itu dia lihat kayak keren banget nih dua komika timur suka Juventus gitu. Apa saya suka Juventus juga ya? Kepentingannya kayak gitu. Iya, biar kayak ikut gitu kayak terinspirasi sama abang-abangnya kayak. Saya akan suka Juventus. Kuliah tanya anak-anak JCI Jogja tolong mention mereka ya. Saya dulu nobar di sana. Di Jogja. Jogja nobar Juve. Saya dulu. Tapi itu kan agak dipertanyakan. Kalau saya dengan Abdur kan jelas waktu itu Serie A lagi top-topnya. Iya dong. Iya. Serie A lagi top-topnya ketika saya dengan Abdur memutuskan fans sama Juventus. Anda kenapa? Lah saya 2001 2002 itu zaman Nedved Salas. Kau umur berapa? SD lah. Tidak usah detail juga. Iya tapi saya sudah cerita. Masa udah sok ngerti itu sih anak? Iya. Lah dari kelas 1 SD kan sudah ceng-cengan bola. Saya udah nonton Euro 2000 Prancis Itali. Meragukan enggak? Iya. Lah 2001 saya kelas 4 Bang, abang tadi kelas 3 aja boleh. Enggak, kalau Bang Abdul kan zaman Salas atau Nedved itu memang udah usia-usia SMP SMA saya. SD itu usia SD berarti. Ya saya sudah begadang nonton bola, sudah ribut tiap minggu. Saya punya kakek sudah cabut. Masa anak SD begadang. Sekring SD kelas 1. Sudah begadang. Saya kasih tau kok SD kelas 1 saja membaca Juventus kok belum tentu bisa. Juventus kok belum tentu tahu. Saya hatam Al-Quran kelas 2 SD. Saya bisa Juventus tidak pakai huruf Al-Quran. Saya bisa baca TK. Memangnya Juventus pakai huruf hijaya? Ini dulu, ini maksudnya yang Islami dulu. Akhirat dulu. Dunianya ini. Yeah. Saya bisa baca udah dari TK. Sudah. Kan dari SD kelas 1 kan. Ini konten terlalu pencitraan sekali. Sumpah. Lagi dekati anak perempuannya siapa kah? Tadi tiba-tiba dia buka cerita tentang imam sholat.
Sekarang dia buka cerita lagi tentang iya. Kayak macam terlalu ingin menghapuskan stigma. Tapi memang dia ini yang pengetahuan. Dia yang memang pengetahuan agama paling bagus di antara saya, Abdur dengan Muhammad Al-Katiri yang pengetahuan agama paling bagus itu Muhammad Al-Katiri. Makanya dia waktu itu kita kasih jadi imam. Tidak, bukan saya. Dia satu-satunya yang pernah ikut MTQ. Bukan saya. Saya juga pernah ikut MTQ. Saya juga pernah ikut MTQ. Iya bang, ikut bang. Tiba-tiba ini jadi apa? Serius tapi? Iya, bidang apa? Walau saya pernah ikut MTQ. Bidang apa? Tapi tidak terlalu membanggakan. Bidang apa? Yang lain ikut mengaji, saya ikut menggambar. Mas MTQ ada lomba Ada. Masjid dan lingkungan sekitarnya ada. Itu satu Muharram gitu-gitu kan? Bukan MTQ ada. Kaligrafi. Iya, bukan kaligrafi lagi, ada. Iya, kaligrafi tuh bikin kaligrafi Waktu kan. itu saya ikut tingkat provinsi pokoknya saya ikut. Jadi yang lain tuh ada belajar, mengajar segala macam. Saya tuh bikin gambar. Iya, tapi ini kan maksudnya Iya. Islami. Iya, Islami, gambar-gambar Islami. Iya, ada. Itu Ada. apa deh namanya apa ya? Ya itulah Ada, ya. pokoknya. Jadi kau jangan terlalu bangga. Memang kita beda bidang, tapi saya juga tetap pernah merasakan MTQ. Kalau saya juga Waktu itu saya saya- juga di Syahril, Bang. Syahril itu yang ceramah. Soalnya saya punya teman-teman mengaji, mereka mengajinya lebih bagus. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Ya, Tapi saya harus ikut. Karena saya punya bapak kerja di kantor agama. Saya harus ikut ini bagaimana caranya ini. Saya cari yang, ini kayaknya tidak ada yang bisa saya masuk. Sama, yang saya juga Syahril, Bang. Bukan di bagian mengaji, saya yang pidato. Oh, bukan iya, mengaji jadi lu? public speaking. Bukan karena kemampuan. Bukan sari tilawah, Sari begitu tilawah, bukan. bukan. Orang tarik utama udah dengung. Oh MTQ-nya bagian pidato. Bagian ceramah, Syahril Quran itu ada 3, satu ceramah, satu pas mengaji, Iya, pas masuk iya. ayat dia yang ngaji, baru sari tilawah puitisasinya satu, jadi 3 orang gitu satu paket. Kau yang ketiga nih. Saya yang ini, saya yang ceramah. Ceramah pas seperti berbunyi dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 seperti dilantunkan oleh rekan saya berikut ini. Baru Kau dia. tunggu. Saya tunggu. Puitisasi, tunggu. Tapi kan, Seperti di dalam ayat tersebut. Allah. tapi kan tidak apa-apa. Yang penting kita pernah punya pengalaman. Pengalaman MTQ. MTQ. Abdul tidak pernah. Aduh sekarang bikin konten-konten Ramadan. Tidak ada sejarah MTQ. Tapi yang bikin konten dia ya. Iya. Ramadan ya. Iya, sosok Islami. Pengetahuan rendah. Iya. Bahas bola. Jadi fix saya suka Juve dari 2001. Jam Oke, salah. boleh lah. udah. Dari- Saya sebenarnya agak mempertanyakan itu. Tidak, saya Iya, dulu iya. suka Makanya saya Lazio. tidak pernah tanggapi dia kalau dibicara Juventus itu saya levelnya Ayo agak Bang atas. tanya apa? Ayo. Tanya apa? Allegri, Kalau dari tanya zaman Allegri. 21 ke atas. Tanya Allegri, dia selalu bilang Allegri harus dipecat. Iya dan jelek. memang. Iya, saya juga setuju sih. Bosankan bos. Main saya begitu-begitu. saya tuh kalau bola ya tidak apa-apa kalah. Kalah menang itu sesuatu yang sangat biasa. Cuma yang penting enak ditonton gitu. Ada cara main ya, cara mainnya pasti gitu. Iya, Allegri itu kayak kita nonton film jelek yang tidak tahu jalan ceritanya apa gitu. busuk sekali. Kau pernah tidak nonton film 90 menit kayak kau sudah tidak mau nonton tapi ini ya kau harus selesaikan jelek ceritanya Film gitu. itu yang tayang di YouTube. Apa? Film Aldi Taher. Kemarin itu. Saya tidak nonton. Maksudnya juga. kayak begitu. Tidak tahu saya belum nonton. Kan orang semua kasih rating 11 dari 10. Saya belum nonton. Saya tidak berani. Kalau menurut Bang Ari, penampilan Juventus terbaik ada di zaman yang mana? Nah, Penampilan Juventus. Ya kalau terbaik. Allegri kan tadi jelek dan busuk lah. ini secara apa nih? Iya, permainan. Oh, secara permainan. Era-era siapa? Yang Bang Ari nonton 90 menit itu nyaman dan enak. Marcelo Lippi sih mungkin sih menurutku sih. Itu masih 97, 98. Dua Marcelo kali. Lippi yang periodenya yang kedua. Oh, yang kedua, Tahun 2000 sekitar 2002 ke 2006 itulah. 2005. Iya, 2005 2006. 2006. Dia berhenti kan 2006. Itu menurutku menyenangkan. Tapi di akhir-akhir masa Pirlo, masa Lippi kan menurun juga performa Juve. Enggak dong. Mereka Iya. kan juara itu. Kecuali setelah itu dikasusin itu kan. 2006 kan sudah Fabio Capello. Waktu itu. Iya. Pokoknya saya menurutku sih yang paling menyenangkan itu masa-masa eranya Marcelo Lippi itu sih. Enak gitu ditonton. Komposisi pemain. Pemain tengahnya juga kayak berkualitas gitu. Atraktif juga. Maksudnya tipikal bermainnya itu yang terbuka gitu. Enggak yang... Defense. Tapi pertahanannya bagus. Meskipun permainan terbuka tapi pertahanannya bagus. Depannya kan ada Camoranesi, Nedved, Edgar David. Jadi bongkar-bongkarnya itu enak gitu. Edgar David tidak di depan di Iya, maksudnya yang Iya. posisi untuk menyerang, Oh, posisi iya. untuk menyerang. Edgar David untuk defense. Tidak lah.
So jarak jauhnya banyak yang masuk jadi gol juga bro. Dengan dia punya gocek-gocek kan bagus. Dia tabrak-tabrak. Gocek-gocek bagus. Pitbull. Nah tapi ketika diserang juga. Pitbull. Kakak jangan marah. Saudara, aman ya? Apa? Nah maksudnya tapi ketika Juventus diserang juga pertahanannya juga solid gitu. Ya, back-backnya masih berkualitas ya. Pesotto, Birindelli itu masih bagus banget. Nah itu menurutku kita nonton tenang gitu. Nonton sekarang ini kayak goblok. tidak jelas mainnya. Cuadrado tuh kemarin saya nonton dia lawan apa gitu, saya lupa. Cuadrado dari sisi kanan dia gocek 2 pemain. Itu kayak gila nih. Dia gocek pemain 2 dia masuk ke kotak penalti. Terus dia umpan ke back. Ke belakang langsung ke pemain belakang kayak ke Bonucci atau ke siapa gitu. Dan di belakang bukan posisi di depan, di belakang kayak kalau memang kau mau kasih bola ke belakang, kenapa kau repot-repot masuk kotak penalti bos? Halo. itu kayak maksud gini, apa sih ini ceritanya gitu. Apa menariknya gitu. Tapi itu instruksi pelatih atau inisiatif pemain? Goblok aja menurutku ya. Enggak tahu sih. Kayaknya mungkin instruksi pelatih karena berulang-ulang pola itu gitu. Kayak masuk nanti balik ke belakang. Kayak sama kalau Kostik pegang bola maju sedikit dia harus langsung crossing. Berulang-ulang dia mau sampai crossingnya tidak sampai, pokoknya bola di kaki dia crossing. Sama itu. Berarti kan instruksi pelatih kan kalau itu dilakukan berulang-ulang. Terus itu tinggal kau tunggu aja tuh menit 70 sampai 90 itu tinggal menit keberapa Ken masuk, Moise Ken masuk. Kemarin kasih gol dia 1. Itu justru menurutku unik karena dia tidak main sebagai pemain pengganti kan yang waktu dia main utama. Iya. Menurutku Moise Kean itu sebenarnya bagus, cuman tidak dikasih kesempatan durasi panjang. Jadi dia belum sempat panas. Tidak sih Bang, dia tidak bagus, jelek sekali. Di PSG kan dia bagus. Iya, tapi beda Bang. Sekarang dia pegang bola itu dia tidak pernah kontrol. Di Juve itu cara mainnya harus ini. Di PGSD dia main cetak gol banget. PGSD. Guru SD. PSG ya, di PSG. Nah, di PGS itu. Di apa PSG? GPS. Tidak selesai 3 huruf ini. Bang, maksudnya di PSG itu dia tuh goal getter. Iya. Dia tidak ditugaskan sebagai papan pantul. Papan pantul. Nah, orang ini adalah orang yang dengan kontrol bola terjelek. Dia kontrol bola itu bola kisat. Tapi di Juventus saya lihat beberapa kali tusuk-tusuknya bagus loh. Tusuk-tusuk apa ini tusuk? Maksudnya dia menusuk dari orang. Memang dia muka cocok sih. Tukang tusuk-tusuk orang. Iya, dia kalau main di kiri, tapi ketika kontrol bola itu jelek. Kalau dia main di depan, dia harus sebagai papan pantul itu jelek sekali. Dia beberapa kali kemarin juga beberapa peluang yang gawangnya di sini, dia tendang ke sini tanpa lihat gitu-gitu kayak yang untung-untungan juga kayaknya golnya kemarin kali. Iya, dia cuma taruh kaki kan bola masuk pak gol. Untung-untungan juga. Oke. Nah, tapi ada tidak kalau Abang berangkat dari klub ada tidak satu pemain yang memang berpengaruh gitu kayak saya suka orang ini. Saya akan ikuti Juve. Nedved berarti. Pavel Nedved udah. Tidak suka Lazio dulu. Kalau saya kan berangkat dari suka Lazio Bang. Saya suka Lazio. Iya. Berangkat dari suka Lazio, era-era Salas, Nedved, Poborski. Kau naik apa itu? Hah? Patas. Berangkat. Patas Bang. Saya berangkat dari suka Lazio, habis itu sampai ke juga suka Juve. Gara-gara Nedved? Tidak, Salas. Oh, gara-gara Salas. Tapi kan Salas tidak terlalu. Tapi saya sudah suka Juve duluan. Kan Salas beda 1 tahun tuh dengan Nedved. Iya. Pindahnya ya Nedved dan kawan-kawan duluan. Habis itu baru Salas datang kan. Nah itu saya sudah ikuti. Ada Nedved saya sudah lihat suka mainnya begitu-begitu. Nah sampai mereka kalah lawan Lazio. Juve kalah lawan Lazio. Saya kasihan tuh. Dan Juve suka Juve saya. Bajunya bagus, apa bagus. Saya nonton Juve akhirnya. Saya kayaknya kalau diingat-ingat kembali ya. Salah satu yang bikin saya jadi sangat tertarik dengan Juve. Karena saya tuh sebenarnya suka lupa visual pemain. Tidak sehatam itu untuk ingat nama pemain waktu zaman-zaman itu. Cuman setiap kali nonton Juventus, saya tahu ini yang main Juventus. Maksudnya saya tahu ini pemain siapa, tapi di tim apa itu masih samar-samar. Karena kan banyak banget pemain, banyak banget tim kan. Kalau Juventus saya nonton, saya selalu tahu, oh ini nih. Karena apa? Karena kacamatanya Edgar David sama rambutnya Nedved. Oh iya, pirang. Berarti cuma 2 pemain itu yang Bang tahu? Iya, karena kan ikonik sekali kan pada masa itu. Ikonik sekali kacamatanya Edgar David. Jadi kalau setiap kali nonton bola terus ada pemain yang pakai kacamata. Oh ini kemarin saya nonton lagi. Wah, Juve. Lama-lama kayak, saya selalu ikut nonton itu gitu. Itu tapi Bang Ari kalau pakai kacamata kayaknya Edgar David juga.
Tadi kan ditanya mirip siapa kan? Sekarang ini mirip siapa? Edgar David sih. Saya juga kan main semi-semi ke situ. Semi apa? Kuda kayu. Bukan semi lagi Itu full. di Juventus siapa ya yang naruh Nedved di belakang striker? Kan waktu di Lazio dia sempat Lippi lah. di gelandang kiri kan? Marcelo Lippi. Karena di nomor 10-nya ada Veron. Di Juve pertama datang juga di kiri. Oh di kiri dulu dia? Iya. Di kiri dulu. Oh, di kiri Pertama dulu, datang di sama kiri berarti. dulu. Main Iya. 4-4-2 kan? Nah itu siapa ya yang Marcelo Lippi lah. yang Iya, punya Lippi. akal bulus? Marcelo Lippi Lippi. pertama kali. Itu yang bikin juga Zambrota yang dari penyerang. Dia kan Zambrota Oh, awal iya. main kan Jadi back. penyerang Iya. jadi back. Camoranesi yang naik. Camoranesi yang Karena main. Camoranesi datang dan ternyata bagus. Iya. Makanya Camoranesi main di situ. Jakarta fullback. Zambrota pindah Zambrota full fullback. Turam digeser jadi back tengah. Iya. Duet sama Cannavaro. Oh Nedved awal-awal ke Juve tuh kiri juga ya? Kiri Kiri juga awal-awal. Tapi kan Lippi itu sangat stabil dengan bukan stabil, sangat fleksibel dengan formasi. Kadang dia main 4-3-1-2 kalau tiga gelandang yang lagi fit dan oke gitu. Kadang dia main dengan 4-4-2 gitu-gitu. Lebih Jadi- seringnya 4-4-2 tapi. Iya lebih sering 4-4-2 tapi pas dia main dengan 4-3-1-2 juga bagus. Iya, Dan itu iya. Nedved di belakang. Karena kondisi itu Zidane udah nggak ada kan di nomor 10 itu ya? Iya justru dipakai Nedved Dan itu sebenarnya- datang karena jual Zidane. Sebenarnya saya tuh lebih suka kalau sepak bola di Juventus itu kalau dia main lagi 4-3-1-2 tuh. Karena satu pemain ini yang menurut saya sekarang itu hilang. Oh iya. Nomor 10. Pemain yang bisa bermain di formasi 4-3-1-2 itu. Satu yang di tengah ini yang tidak ada. Iya, dulu Kalau kan- dulu kan Vidal. Tidak. Tempat Vidal juga dong Tidak, di belakang. dulu waktu Allegri main 4-3-1-2 itu Marchisio yang diplot di situ. Iya, tapi Vidal juga kadang isi di situ lah. Vidal di belakang dia jaga Pirlo. Kalau Pirlo bola lepas Vidal yang turun. Iya, Marchisio boleh lah. Marchisio di situ. Marchisio itu sebenarnya diplot untuk jadi the next Nedved karena dia bisa main di situ. Dia juga waktu zaman-zaman Juve hancur-hancurnya 2010, Nah, 2000 itu. Juventus itu selalu jelek kalau tidak ada pemain tipikal itu. Dulu kan sempat Diego tuh yang ditaruh di situ. Diego jelek. Diego jelek. Diego Ribas aja ya. Diego kan sempat diplot di situ kan. Jelek Juventus waktu itu. Prestasi tidak ada. Jadi menurutku PR-nya Juventus sekarang itu sebenarnya cari posisi pemain yang itu karena entah kenapa menurutku magicnya Juventus itu ketika ada pemain di situ tuh. Iya tapi sekarang itu Nedved. sekarang Pogba bergeser. mungkin bisa tuh. Iya Pogba gelandang kiri tapi box to box sih. Tapi sekarang kan Juve lebih bermain dengan playmaker di belakang. Yang kayak Pirlo. Setelah era Pirlo. Iya, Locatelli iya. sekarang di posisi itu. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk cari yang nomor 10 di depan. Tapi akhirnya kelihatan dong selama beberapa pertandingan ini tuh kayak suplai bola ke depannya itu putus. Iya dulu dulu ada yang energi kayak misalnya zaman Pirlo itu ada Pirlo bisa bagi bola dari belakang belah pertahanan lawan. Ada yang kayak Pogba yang menyerangnya oke. Vidal yang bisa bantu defense. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Suplai bola ke depan tuh menurut Rabiot yang itu putus. sebenarnya bagus cuma angin-anginan, tidak Kayak konsisten. sekarang tuh nonton Juventus tuh tersiksa lihat Vlahovic. Karena saya tuh percaya Vlahovic ini dia punya skill bagus. Bagus, striker Cuman bagus. tidak pernah dapat suplai bola ke depan. Itu tuh putus bomber ya. terus. Bomber. Dan dia rajin. Umpan asal-asalan dari sayap. Ini tidak enak lah, tidak enak ditonton. Terus Dia saya udah bilang, siap Cuadrado passing bola ke belakang. itu dia sudah siap, sudah posisi siap segala macam. Maksudnya duel dulu aja lah. Kasih aja dulu bola, biar dia duel gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan sering seperti itu kan. Maksudnya Iya. polanya Juventus itu hampir selalu seperti itu. Juve itu dulu pakai pengumpan dari belakang. Dari ada Bonucci, ada Pirlo. Ya. Bonucci kan terkenal dengan Jarak bola jauh, passing jauhnya yang long bagus gitu, long passnya ball itu, dia ya. kan. Nah Pirlo juga begitu. Nah itu pemain-pemain sudah tahu tuh kapan mau lari masuk-masuk di pertahanan. Nah sekarang kan semua bingung, ya berarti pelatih. Iya. Zaman-zaman era sebelumnya juga itu kayak Trezeguet dapat bola suplai dari Del Piero, dari Nedved, dari Camoranesi bongkar pertahanan gitu kan. Nah itu sekarang yang menurutku sulit untuk dinikmati tuh Juventus Cara gara-gara membongkarnya itu. ya? Cara membongkarnya sudah tidak ada orang ini loh, tidak ada. Padahal sosok kalau ini. main defense juga kayak era Lippi juga main defense. Tapi ya ketika pegang bola tuh kita lihat. Iya kelihatan. Ini Juventus gitu. Ketika pegang bola tuh kelihatan mainnya rapi. Ini sekarang asal bola ke depan. Corner, gol. Nah sebenarnya menurut saya juga Lippi itu tidak total bertahan kayak gitu. Cuman mereka punya komposisi pemain belakang yang solid banget. Jadi berasa pertahanannya itu solid. Iya sih. Tapi sebenarnya ketika menyerang. Iya kayak zaman Allegri pertama kan ada Barzagli, Bonucci, Chiellini. Ya tiga itu kan Tiga keras itu. banget itu. Sebenarnya kalau mau dibilang era itu kan Catenaccio ya mungkin ya. Era Lippi. Iya tapi menurutku juga penyerangannya tetap ada gitu. Iya, Beda dengan feel-nya waktu Chelsea dipegang sama siapa? Di Matteo. Bukan ini awal-awal malahan Mourinho awal-awal yang
mereka selalu menang 1 gol, udah yang penting tiap kali pertandingan menang. Ya kalau Lippi tidak begitu. Nah Allegri Lippi tidak begitu. Allegri begitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau bilang pertahanan juga mungkin dulu malah lebih kayak AC Milan yang lebih bertahan gitu. Kalau Juventus itu menurutku penyerangannya masih enak, bisa dinikmati gitu. Saat itu ya. Saat itu. Saat ini tuh bertahannya buruk. Menyerangnya lebih parah lagi. Tidak tahu cara menyerang. Iya sih. Tidak ada supply bola ke depan tuh yang menurut saya kayak aduh, capek nontonnya itu tau. Itu kayak nonton film jelek, kayak mau berhenti tapi masih penasaran ini ceritanya gimana. Cuman sepanjang nonton jelek gitu. Jelek banget mainnya Juventus itu menurutku ya. Nah kalau Indonesia, Abang mengikuti liga-liga Indonesia sama timnas? Sebenarnya sih mungkin mengikuti ini ya, mengikuti kayak nonton di TV. Tidak, saya tuh paling mengikuti tuh masih zamannya Firman Utina. Era-eranya itu tuh, era-eranya kakak-kakak laki-laki 2007. Sebenarnya kalau ke 4 tahun terakhir ini mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya juga ya. Sudah tidak terlalu. Paling timnas mungkin masih sering juga mengikuti. Cuma kalau klub, saya tuh agak mulai kehilangan ketertarikan itu sebenarnya pada saat Arema pecah. Karena dulu itu Arema kan menyenangkan gitu, ngikutin gitu. Pas Arema dia pecah itu kita kayak, Arema yang benar yang mana ini? Sebenarnya salah satunya juga itu sih. Bukan dari saya, dari kritik. Kenapa? Selama ini, kalau coba saya bilang begitu, ini kan fakta emang iya. Fakta, maksudnya iya. beberapa supporter tradisionalnya Arema juga merasa bahwa kayak itu sedikit membingungkan gitu, kayak ini klaim ini, jadi kayak ya udahlah gitu. Tensi pengen nonton jadi turun juga. Iya, kalau saya pribadi sih merasakan gitu kayak yang mana sih? Karena kalau yang ngikutin yang dulu kan Aremania itu sejatinya yang ini nih. Pas mereka pecah itu menurutku juga kayak agak-agak sedikit menurunkan antusiasnya orang gitu. Makanya yang sekarang nonton kan juga kayak dipertanyakan gitu, dukung Arema yang sekarang itu benar-benar Arema yang Aremania apa bukan gitu. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya itu konflik internalnya mereka. Cuman untuk saya pribadi yang dulu kepincutnya sama sepak bola nasional karena dekat dengan Arema, waktu mereka pecah sih jadi kayak tidak terlalu mengikuti lagi karena dualismenya itu kayak apaan sih gitu. Berarti Bang Ari zaman itu nonton ke stadion? Masih kadang-kadang sekali-sekali nonton ke stadion. Stadion dulu agak jauh juga ya. Kanjuruhan tuh agak jauh kalau dari kampus. Cuman waktu itu Gajayana yang lebih dekat ya? Gajayana lebih dekat, tapi dia kan markasnya Persema. Persema waktu itu. Kalau saya tuh kebanyakan nonton juga itu karena ada tamu dari luar. Jadi kayak lawannya lawan Persipura. Lawan Persipura kita nonton, lawan PSM kita nonton, lawan Persiwa kita nonton. Lawan misalnya Persija kita nonton gitu. Karena ada juga teman-teman yang main biasanya kayak gitu. Nah tapi terakhir melihat kondisi masalah yang terjadi di Kanjuruhan sebagai orang yang mencintai sepak bola Indonesia pertama kali karena Arema. Terakhir di Kanjuruhan di Matahari Keriting gimana sih? Kalau Ari kan sudah ngamuk-ngamuk gitu kan. Kalau Abdur sudah ngamuk-ngamuk. Ya kalau saya sih setuju ya bahwa untuk orang-orang yang pada akhirnya dulu kan kita nonton bola sekedar nonton aja ya. Kayak support pemain ini, support pemain itu. Tapi setelah kita mendengar banyak kisah mengenai sistem yang ada di sekitar industri sepak bolanya kita. Kupikir sih harusnya ya tragedi Kanjuruhan kemarin tuh pukulan telak lah untuk kita. Untuk bisa dorong perbaiki semuanya ini gitu. Saya tuh setuju banget sama Abdur punya statement tentang bahwa yang harus dibenahi itu sudah harus sistemik gitu. Nggak bisa lagi oknum-oknum supporter doang, nggak bisa lagi oknum-oknum penegak hukum, nggak bisa menurutku ya. Karena itu udah fatal sekali. Tragedi terbesar kedua dalam sejarah sepak bola loh, secara korban jiwa. Masa sih itu tidak bisa mendorong kita untuk memperbaiki ini semua gitu. Biar kedepannya makin menjanjikan gitu loh. Menurut saya sih itu kalau sampai tragedi Kanjuruhan itu tidak menimbulkan perubahan, maka saya pikir sih kita tidak akan pernah mengubah apa-apa selamanya dari sepak bola Indonesia. Karena tragedi sebesar itu saja tidak membuka mata kita, tidak menggerakkan hati kita gitu. Kita terbuka sih, yang tidak terbuka kan yang di atas. Iya pada akhirnya kan supporter dan lain-lain yang pecinta ya, penikmat lah. Iya, penikmat sepak bola ya semuanya kayaknya terbuka deh. Walaupun udah misalnya kayak Abang bilang, aduh 4 tahun belakangan ini saya sudah tidak ikuti sepak bola Indonesia. Tapi kan tragedi ini bikin anjir ini sistem ini parah sekali. Iya, gitu. Mungkin salah satunya yang bikin kita tidak ikuti sepak bola Indonesia juga karena kita pada akhirnya mendengar banyak selentingan lewat sistem itu gitu. Kayak ngapain saya memberikan 100% energinya saya sementara semuanya ini sebenarnya apa? Ya bicara. Ya itulah maksudnya apa? Banyak yang bilang
banyak yang tidak adil lah, banyak. Maksudnya seperti? Ya kau nonton Najwa Shihab saja adalah semua di sini. Anda yang bicara. Anda suruh sudah assalamualaikum, halo Bang Ari. Ya Bang Ari, saya punya wawancara ada di Najwa Shihab. Kalian nonton di situ ya, assalamualaikum. Iya tapi kan maksudnya itu sudah banyak dikulik lah, Ya, tentang suap pemain, wasit apa segala macam. Maksudnya kita jadi banyak mendengar kayak, oh ini pemain begini, ini pemain begitu, di depan begini, di belakang begini kayak, jadi kayak, oh ternyata liganya kita itu sebenarnya mungkin ada unsur sirkusnya gitu sebelum-sebelumnya, tahun sebelum-sebelumnya gitu kayak, bagaimana caranya kita untuk menaruh fanatisme. Makanya sekarang kan banyak mempertanyakan kan, masih nih kita mau taruh fanatisme kita ketika kita tahu sistemnya seperti ini gitu. Nah, tragedi Kanjuruhan ini menurut kita harusnya itu sudah titik balik betul-betul. Damainya supporter sudah terlihat gitu kan. Kalau kita tidak bisa membuat perubahan dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan, maka saya sih sanksi. Kita akan punya perubahan di masa yang akan datang apapun itu. Ternyata kita tidak bisa diketuk pintu hatinya. Meskipun itu sudah di depan mata banget loh. Di depan mata banget. Bahkan RI1 pun tidak bisa apa-apa. Sudah kan RI1 kan sudah menurunkan. Oh kalau menurut saya sih RI1. Sorry nih. Kita agak ke politis nih. Nah itu tuh nyampurnya bola sama politis ini yang saya bingung. Sepak bola di mana belahan dunia manapun tidak bisa terlepas dari politik. Betul. Ukraina ini Rusia mendapat sanksi larangan bermain di Piala Dunia, politik semua. Tetapi bagaimana caranya untuk sepak bola dan politik berdampingan? Kalau kita mau ke arah situ, oke. Menurut saya Pak Jokowi dengan membentuk tim gabungan kemarin untuk pencari fakta sudah betul jalannya, jalurnya sudah betul. Bagaimana mereka melobi biar FIFA juga tidak menjatuhkan sanksi berat kepada kita, mungkin sudah betul gitu. Berarti abang setuju tidak ada sanksi? Untuk kita, federasi kita. Yang bikin saya sakit hati itu sebenarnya tidak ada empati. Tidak ada empati, bukan masalah sanksi atau tindak lanjutnya, bukan. Empati dulu deh. Makanya itu sanksi. Tidak ada empati. Kalau misalnya kita punya kita punya sepak bola tidak disanksi, harusnya itu hal baik dong. Jangan lupa ya, ada teman-teman kita juga yang ada di situ gitu. Ada teman-teman kita dulu yang hidupnya dari sepak bola. Jangan dilupakan gitu. Jangan kita terlalu semangat untuk tapi kan ini justru ketika disanksi berubah menjadi lebih baik, bukannya itu untuk kesemuanya, untuk mereka dengan gaji yang lebih baik. Betul. Tapi menurutku yang tidak ada hari ini itu bukan masalah jangan mencari sanksi atau tidak disanksi. Empati dulu deh. Empati itu yang bikin saya paling sakit hati gitu. Bagaimana sampai beberapa hari yang lalu korbannya masih ada yang baru meninggal, bikin fun football sama-sama dengan FIFA. Ada kata fun lagi. Fun lagi. Postingan pertamanya lagi, inilah keseruan, seru banget bosku. Itu yang ada senyuman di situ bosku. Itu yang menurut saya nggak ada gitu. Kita nggak usah bicara sanksi dan lain sebagainya. Empati aja udah nggak ada. Tiba-tiba preskon hadirin semua yang berbahagia. Iya. Siapa yang lagi bahagia bos? Nah, empati itu yang menurutku ya, itu yang jadi pukulan telak kayak, ya Allah, kita mau bilang sebangsa dan senegara, tapi ada 100 orang rakyatnya kita di Malang meninggal dunia gara-gara sebuah sistem yang buruk. Terus tidak ada empati pula untuk bisa serius menangani itu. Itu yang menurut saya sih kayak hopeless banget sih kalau melihat apa yang terjadi sekarang. Jadi untuk saya sih tragedi Kanjuruhan itu kita ini belum selesai ya, teman-teman supporter juga semangatnya masih ada tuh untuk mengejar biar ada tindak lanjut, biar ada perubahan dari semua ini. Saya respect banget sama teman-teman supporter. Dan menurut saya sih hanya mereka pada akhirnya hari ini yang masih bergerak untuk isu ini. Pemerintah menurut saya juga sudah menjalankan tugasnya gitu. Sudah ada rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan gitu. Tinggal kalau misalnya rekomendasi ini dijalankan, perubahan itu akan ada. Tapi belum dijalankan sampai sekarang kan. Tapi kalau rekomendasi ini tidak dijalankan ya udah kita akan dan saya rasa ini banyak yang memelihara status quo, bukan hanya pengurus PSSI saja. Yang klub-klub juga tutup mata juga karena kan karena beberapa dari mereka juga pengurus. Nah itu menurut saya Asprof, pengurus PSSI. Iya. Pak Mahfud beliau sudah sampaikan benar banget itu bahwa semua ini dilindungi oleh peraturan yang menguntungkan posisinya mereka semua. Betul. Ya kalau misalnya berbicara peraturan yang begini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya bilang empati yang harus kita pertanyakan itu empati. Nah tapi kan ini bukan kejadian pertama orang meninggal dalam sepak bola Indonesia. Tapi orang mati dalam sepak bola. Banyak. Betul. Loh. Jadi kalau empati. Tragedinya itu nomor 2 di dunia masa tidak bisa bikin kita. Betul. Tapi kalau kita mau tanya empati mereka gak pernah ada empati kok dari yang meninggal di GBLA. Dari meninggal di mana-mana. Bahkan pemain meninggal. Hoirul Huda meninggal di lapangan. Pertandingan tetap jalan. Jangan lupa itu. Dalam lapangan kiper mati. Ini awal bulan depan udah mau jalan lagi Liga 26 ya? November kan gila. Kalau saya itu sebenarnya tidak terlalu apa ya kalau misalnya liga mau jalan atau bagaimana, karena menurut saya juga kita harus berpikirnya itu komprehensif
komprehensif. Ada teman-teman gitu yang penghidupannya di situ gitu. Itu pasti akan berpengaruh sama mereka gitu, dan mereka tidak punya salah terhadap situasi yang ada sekarang. Cuman yang harus dikejar itu adalah pembenahan sistemnya. Betul. Sistemnya ini yang jalan. Iya, makanya sistemnya di jalan harus lembaga ini dibersihkan. Nah, jalannya kompetisi yang diburu sebelum ada perubahan ini juga itu sebenarnya karena nggak ada empati itu tadi. Seandainya ada empati, pasti tidak mungkin dijalankan lah. Pasti yang diprioritaskan dulu bagaimana permasalahan Kanjuruhan ini selesai dulu gitu dengan korban yang sedemikian banyak ini. Tiba-tiba mohon maaf nih kemarin Sintayong bikin statement didukung oleh teman-teman pemain timnas. Kita buru-buru lagi rame-rame ke situ lagi. Ada yang suruh nggak? Ada yang suruh. Padahal Ada yang suruh nggak Sintayong? Nggak tahu. Padahal maksudnya fokus utama kita ini ada 100 jiwa yang melayang loh. 135. Keadilan untuk mereka kemana nih? Iya. Empati kita kemana? Iya. Saya tuh orang yang tipikalnya fokus di situ aja dulu. Sisanya ini jangan karena orang pasti akan lempar sesuatu yang mendistraksi kita dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Iya. Makanya TGIPF itu harus menjadi satu nafas dengan transformasi sepak bola. Makanya saya dukung mending inilah transformasinya nih TGIPF. Karena kan mereka udah membuktikan mencari fakta dengan sebenarnya. Jangan bikin tim transformasi baru yang ada PSSI juga dalamnya sama aja. Udah benar menurutku. Ini yang saya lihat ya. Udah jelas gitu. Udah jelas. Yang salah PSSI. Udah jelas. Pokoknya rekomendasi dengan TGIPF sama yang dibikin sama teman-teman di narasi satu nafas jelas dong. Dua-duanya independen nih, kita merasa bahwa kecuali TGIPF menyembunyikan sesuatu yang bisa diekspos bahkan sama narasi. Soal CCTV aja mereka buka kan. Iya. Nah itu yang menurutku sih kurang kuat apa lagi gitu. Yang ngeyel ini sebelah mana sih? Yang ngeyel ini sebelah mana gitu? Cuman satu sisi itu saja yang ada ngeyel. 4 huruf yang ngeyel. 4 huruf. ARIE. PSSI. Oh. Itu ya. Ngeyel bebal tidak punya empati maka layak dibubarkan. Saya tuh bahkan kadang-kadang agak sedikit kayak misalnya orang Iwan Bule out atau Iwan Bule stay. Kalau saya nggak ada masalah. Tidak ada. Beliau mau stay silakan. Yang penting bisa bikin perubahan di sistem. Misalnya apa? Kasih keluar semua esko-eskonya itu. Semua. Mungkin Aspro, mungkin gitu. Semua. Kayak menurut saya sih bukan masalah siapa yang stay, siapa yang pergi atau siapa yang keluar, siapa yang ini. Yang penyakitnya itu kasih keluar semuanya. Semua dari atas sampai bawah, semua tidak sisakan satu orang pun. Itu baru bisa. Makanya itu caranya dibekukan. Dibuang dulu ini yang lama PSSI. Tapi saya sudah pesimis sih. Jujur aja ya teman-teman, saya itu sudah pesimis. Pas lihat-lihat arah-arah diskusinya kemarin kan mengikuti lah di timeline. Ya udah kan Pak Mahfud sudah aja. sampaikan. Mereka itu berlindung di balik aturan. Aturan yang mereka jalankan itu akan membuat mereka ada di status quo itu. Oke. Jadi ya sulit mau diintervensi bagaimana? Bagaimana caranya mau diintervensi? Bekukan. Itu Kan yang bisa dilakukan. TGIPF juga kan sifatnya rekomendasi kan ya kemarin itu. Presiden Rekomendasi bekukan. tidak bisa. Presiden dan tim transformasi bekukan PSSI yang lama. Begini, rekomendasi itu TGIPF itu kasih rekomendasi, dijalankan sepak bola akan sehat. Tidak dijalankan penyakitnya akan Iya, stay makanya gitu. bekukan, presiden bekukan. Caranya bagaimana kan? Presiden bekukan. Tim transformasi ini bekukan. Bentuk lagi dari nol. Pilih CEO Gojek. Atau CEO apa gitu-gitu. Ya manajerialnya oke. Dia bikin tim transformasi, kita pikirkan sepak bola menjadi industri ke depan. Tapi satu hal yang bikin saya sedih juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya power pemain-pemain kita itu di mana sih? Legenda-legenda timnas yang, maksudnya saya ya. Saya itu Karena mereka tahu busuknya, mereka tahu sangat ancamannya. menghormati, sangat respect dengan pemain-pemainnya kita. Legenda-legenda besarnya sepak bola Indonesia. Saya tuh kayak penasaran kayak, ayolah abang-abang, bapak-bapak, legenda-legenda sepak bolanya kita. Bicara, dorong, mungkin kalau dari sisinya kalian juga sudah keras gelombangnya, mungkin kita bisa dapat perubahan. Karena bagaimanapun pula, sepak bola ini kan sebenarnya ruangnya mereka ya. Tanpa pemain-pemain legenda ini yang bikin masyarakat datang nonton kan tidak ada juga gitu. Supporter ini sudah satu suara, pengen ada perubahan gitu. Dari sisi pemainnya kadang-kadang saya juga pikir kayak, siapa nih di antara legenda-legenda yang benar-benar kuar-kuar kencang untuk, iya nih sepak bola ini punyanya kita. Ibaratnya gini loh, stand up comedy misalnya. Tiba-tiba suatu saat stand up comedy dipegang oleh orang yang tidak terlalu berkecimpung dengan stand up comedy. Kemudian diutak-atik segala macam sehingga kita yang merasa kayak, duh, kok stand up comedy jadi begini? Menurut kau Maksud sebagai Anda Emily? Iya. Oh iya. Bukan. Oh iya. Maksudnya apakah kamu sebagai stand up comedian akan diam aja gitu? Enggak kan? Kamu pasti akan fight gitu kayak, enggak ini dunia kami yang tahu seluk-beluknya seperti apa, bagaimana berstand up comedy.
tiba-tiba kita punya presiden bukan dari kalangan komedian, kita pasti akan sorot kalau misalnya dia tidak bisa membawa stand up komedi ke arah kemajuan gitu. Nah sepak bola ini yang kayak, aduh kamu main bola sepanjang tahun, orang fans sama kamu, semua orang dengar kamu gitu, cobalah gitu. Mungkin saya nggak tahu sih. Coach Tripan bisa dari Persib, legenda-legenda Persib bisa dibuat. Oke. Tidak, kalau mereka yang mengamuk ini mungkin Ada harapan. Ada harapan Tidak mungkin. sih, saya supporter ayolah bergabung bersatu. Ya kan sportnya sudah jadi kan. Ya aksinya itu yang lebih real aja gitu Oke, maksudnya. kenapa itu? Apa itu kira-kira menurut kalian alasannya kenapa mereka tidak terlalu tidak terlalu berkecimpung Karena mereka dengan tahu banyak dan tahu dalam, dan ketika ini mengganggu mereka sendiri, Bang. Jadi kayak pisau ada di leher. kalau gitu. pemain aktif oke lah. Iya, Legenda-legendanya kita ini, Bos. Walaupun legenda, jadi sama aja kayak pisau di sini. Anda belok kiri, dia nggak nikam, tapi kalau belok kiri, Anda yang kegores karena kesalahan Anda. Gitu-gitu aja. Tuh, Bang. bagaimana aku punya analogi tadi? Ini pisau nih ditaruh nih. Taruh di situ. Kalau dia ini kiri, jadi analoginya kayak ngomong gitu, ngomong ke kiri gitu. Dia nengok kiri akan kegores dianya sendiri, pisaunya Sambil tetap. ngomong ke kiri. Iya. Kenapa harus ngomong berbelok kiri? Iya, misalnya dia ngomong ke kiri, ngomong ke kanan gitu. Jadi dianya yang gerak lehernya, pisaunya tuh tetap di posisi itu gitu loh. Karena di dalam Sabar dulu, bagaimana? bentar, di dalam federasi ini adalah orang-orang yang memang dari zaman legenda itu bermain segala macam seluk-beluk, segala macam apapun itu, mereka saling mengetahui gitu loh. Tidak, bukan itu masalahnya. Saya mengerti. Kok punya analogi? Saya tidak mengerti. Pisau ini dia diam begini, ini pisau diam. Ini pisau di sini. Iya. Ngomong ke kanan. Bang ngomong ke kiri, Bang hadap kiri. Sudah, kenapa? Apa masalahnya? Iya, Anda yang kegores sendiri begitu. Mana ada kegores? Anda kan tidak ada tonjolan di sini. Anda tidak ada tonjolan ini. Ada tonjolan di sini. Tidak tergores. Kenapa jadi? Oke, masuk ya. Tidak, sabar dulu, kau punya analogi. Kita masuk Kecuali ya. kau bilang Tidak ada pisau di suara sini. itu. Kecuali kau bilang pisau di sini. Nah, Pisau di sini, ketika ngomong ke kiri, ketusuk. Kalau pisau di leher tidak lah. iya, saya kayak Tidak, makanya kau jangan bikin bingung orang yang kau punya analogi-analogi yang tidak pas. Iya enggak? Bang ini lagi bahas serius, Bang. Iya, kalau mau serius, pada track yang betul. Jangan kau pakai analogi-analogi yang tidak pas. Pisau Kayak taruh di leher, Kayak bicara ke begini, kiri. langsung orang PSSI. Kita Gila sih, sekarang ke Ultimate Team. Ultimate Team. Ya, Ultimate Team ini mau menyuruh ada kritik. apa? Kenapa selama kita bahas masalah ini, Yu kayaknya agak sedikit hening ya? Tidak berani. Bukan, Dia kenapa? bagian, Kenapa? Dia Apa bagian dari masalahnya? federasi. Kocok enggak. Iya. Enak aja lu. Tidak, kenapa kok kayak kurang antusias kayak, aduh ini mudah-mudahan di-cut. Tidak, kalau saya pribadi ya, murni kalau dari saya itu tulus. Oh ya. Ada perubahan, itu saja dah. Kita minta dia ngomong nih. Ngomong apa gue? Apa soal PSSI ini harus diapain? Gue udah gak kompeten ngomong-ngomong kayak gitu. Ya beneran. elah. Sama kita juga sama tidak kompeten. Tidak kompeten harusnya stand up Apa komedian. kompetennya? Dia Iya. stand up komedian. Saya tuh sekarang kerjanya saya tuh RT orang retweet statement orang yang kayaknya ini kompeten masuk ini saya retweet. Karena mereka yang harus Sama-sama, terdengar suaranya. iya. Kalau Ini- bilang kompetensi saya ini tidak ada admin kompetensi. bola. Mana? Punya lisensi coach, Saya lisensi bahkan pelatih. nonton bola sekarang yang nasional sekali-sekali aja, kecuali kayak timnas mungkin main atau klub-klub yang kayak, saya pengen lihat si ini bagus saya apa tahu. tidak. Dia baru launching klub. Enggak, apa Main urusannya? di Liga 3. Kan jadi voters tuh. Dia takut hak suaranya dicabut. Gak ada voters. Iya, betul. Belum voters. Iya nanti kan Belum, voters. belum. Jadi Nggak voter. ada, nggak ada. Takut. Gak ada. Segini doang coach Ripan. Saya bersama kalian. Apa? Ya satu statement apa? Kira-kira Iya. harus diapain? Ya, sistemnya diganti lah bener. Sistem. Iya lah, gimana sih? Persipan coach Ripan. Persipan Tapi coach nanti Ripan. akan dapat vote. Suara itu hak suara. Iya nanti lah. Kalau udah jadi masuk Liga 3 kan? Liga 3 tuh votersnya tuh ntar kalau udah berapa besar gitu. Gue kan belum. Belum. Voters ya. Berarti itu memang ribet banget ya untuk sampai kepada lika-likunya tuh saya baca tuh kayak jelimet banget ya. Orang-orang yang punya kapabilitas ngomongin itu kayaknya mereka juga nggak tahu mau ngapain deh akhirnya gitu, kayaknya akan tersandra juga. Tapi itu Lewatin. lingkaran yang sama. Masalahnya tuh susahnya itu adalah lingkaran yang sama. Pertanyaannya Asprof sebenarnya juga PSSI. Pertanyaannya PSSI. sebenarnya begini deh. Kita merasa nggak sih ada ketidakadilan terhadap apa yang terjadi di Kanjuruhan? Tanya dia. Dari sisi sepak bola misalnya. Kalau dari sisi hukum itu berbeda lagi tuh pembahasannya. Kalau dari proses hukum kita bicarakan ranahnya sepak bola. Ada yang perlu dibenahi nggak? Ada nggak? Ada. Kau Mat ada nggak yang Saya perlu sudah jelas dibenahi? lah. Tidak ada apa tidak? Ada lah. Nah, bagaimana kalau semua itu tidak ada? Bagaimana kalau pembenahan yang kita inginkan, yang kita harapkan hadir itu tidak ada? Nah, Apa yang tadi akan dia. kita lakukan? Nah dia, kalau saya sih dorong untuk bekukan.
Kalau dia coba. Itu hanya dorong kan untuk bukukan. Tidak dibukukan juga. Semua skip aja gitu. Iya gak sih? Kemungkinan itu ada loh. Kemungkinan bahwa Iya. gak akan ada apa-apa Iya, gitu. iya, kalau hanya saya- akan wacana-wacana ribut-ribut setelah itu gak ada apa-apa. Lewat Iya. lagi ya. Lah, Terus kita karena- ngapain? Kalau saya sih sudah jelas. Apa? Saya tidak akan nonton lagi. Liga. Liga saya tidak akan nonton. Saya tidak akan nonton. Saya kalau nonton Liga dan saya merasa terhibur, saya merasa berdosa sama 135 nyawa Iya sih. yang jatuh untuk sebuah sistem yang tidak jelas itu. Tapi Bang saya pikir. Saya tidak akan nonton sampai ada perubahan. Itu memang tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi setidaknya itu menunjukkan sikap saya kepada korban. Oh, Itu iya. memang tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi saya sudah janji, saya rasa kayak udahlah, saya tidak mau nonton lagi liga ini. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau nonton, saya tidak mau kayak aduh lah. Karena bukan karena orang-orang yang di dalamnya, lebih kepada karena korban. Karena korbannya banyak sekali dan kayaknya sih sulit sih untuk Bisa. untuk meminggirkan bahwa pernah ada 135 orang meninggal di dalam stadion gara-gara sepak Sudah bola. 136 Bang. Sudah 136. Pernah ada 136 korban jiwa dalam sebuah stadion karena sepak bola dan saya mau terhibur lagi nonton itu kayaknya. Bola. Iya. Kayaknya enggak sih saya. Walaupun stadion bekas itu dirubuhkan juga tidak berpengaruh Selama tidak ada apa-apa. keadilan untuk mereka, selama tidak ada pembenahan yang hadir karena tragedi ini, kayaknya saya tidak ada hatinya saya itu untuk kayak menikmati lagi. Pasti terngiang-ngiang sama mereka-mereka ini, Pak. Berat itu pasti. Saya tidak mau menghibur dirinya saya untuk sesuatu yang pernah. Dan mereka tidak pernah dapat keadilan gitu. Itu kayaknya saya tidak izinkan saya punya Tolong hati. nasihatin. Kalau saya sih sikap saya begitu. Apa? Nasihatin dia. Saya tidak mau nonton Cuma mungkin liga. itu lebih gampang untuk kita karena kan kita tidak bersinggungan langsung ya. Betul, kalau yang punya klub kayak begini kan susah tuh Bang. Dia tetap harus. Ya kita nggak tahu. Maksudnya itu kan apa namanya? Dan itu pasti menyedihkan sekali karena kan kita mau nonton teman-teman sendiri juga. Kita mau nonton abang-abangnya kita mau nonton adik-adiknya kita berkembang sampai di mana. Cuma bagaimana ya? Mau nonton itu Termasuk tapi- timnas? Termasuk Iya, iya. timnas. Mau nonton itu tapi kayak Tidak tega tidak ya. ada empati dari orang-orang yang berkecimpung di situ, kemudian kayak ya sudahlah. Iya. Kayaknya kita cari kehidupan yang lain, hiburan yang lain aja. Kalau nonton fan football mereka bisa. Ah itu bisa. Astagfirullah. Bang, kita masuk ke Ultimate Team untuk menyusun 11 pemain versi Ari Keriting yang diisi oleh stand up comedian. Oke. Ya, 11 pemain. Formasi? Kibar. Formasi 4-3-3. 4-3-3 aman. Kita pusingkan dia. Dia nih so tahu langsung bikin 4-3-3 di situ. Kita Oh pusingkan. ya sudah, saya terpaksa ikut ini nih. Oh, terpaksa. Tidak bisa ganti. Bisa. Mampus Anda. Apa? Sudah kayaknya pakai ini saja. Kita ganti juga kayak tidak ada apa? Tidak ada posisinya juga. Kita cari-carikan aja. Ya, oke. Di penjaga gawang. Penjaga gawang. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa itu jago tuh. Komandan. Ernest Prakasa itu jago, cuman dia jarang main aja. Ernest mau kesini juga. Iya. Ya. Bek kanan. Bek kanan taruh Obi Mesak. Itu anak lari kencang bos. Ya, lari bagus. Cuma back aja. Kalau saya dia umpan kadang-kadang suka tidak umpan. Yang penting lari lurus sampai out. Obi Mesak. Bek kiri. Bek kiri. Back kiri. Kita Siapa? kalau biasa main tuh back kiri siapa ya? Bek kiri. Siapa? Siapa anak yang biasa main di kiri? Main di kiri. Jegel. Kidal. Hah? Kidal. Iya saya tahu main di kiri Kidal. Kayaknya tidak ada solusi sekali. Siapa? Back kiri taruh. Siapa anak-anak yang di belakang kencang ini? Yang kencang kayak Jegel. Tapi dia Apip jangan biasa back. main di kiri cuma di sayap kiri depan. Afif aja. Jangan. Afif itu saya taruh di situ nanti. Ali kalau posisi Di juga manajer. situ. Afif manajer. Ali juga posisi di situ. Ini saya pikir kita mau pemain dari mana? Ternyata komik agak susah ya. Iya. Sabar, saya berpikir dulu sedikit. Boleh deh taruh Indra Jegel. Jegel. Indra Jegel. Indra Jegel. Indra Gunawan. 2 bek tengah. 2 bek tengah. Yang body bagus. Randika Jamil. Yah, banci. Tapi jago main bos. Tidak tertebak. Plot twist ya. Plot twist. Plot twist. CB. CB. Chaton Bagaskara. Ah, CB satu lagi. Randika Jamil sama. Yusril. Body bagus. Rata-rata ini kalau main selalu ingin depan sih. Jarang yang mau di belakang.
Mukti. Bukti entut. Jangan saya harus ini tim yang saya bikin ini akan menang ini. Oh iya. Ses. Yang tinggi, Uus bola-bola atas, Gilang bola-bola atas. Tapi sering main tidak? Tidak. Sering main. Basket. Boleh deh Uus. Dem. Itu. Pitbull, siapa Pitbull? Reynolds ini sih. Kalau itu dia pukulan. Iya dia body. Bagus. DM. Tapi kok juga kan sering DM? Tidak. Cewek-cewek? Saya memang saya tidak lah. DM. Indra Primawan. DM tuh. David Nurbianto kali ya? David Nurbianto bisa. Boleh. Biar diatur sedikit dari tengah aja, jangan diterlalu di depan. CM. Padahal David posisi asli striker. Iya, makanya sebenarnya. Cuman saya ya udah DM ini aja. Afif aja taruh. Afif. Biar dia seimbangkan. Karena dia kan kontrol bola bagus. CM. Siapa CM? El Capitano. Siapa? Ajis 2000. Jago coy dia coy. AM. Posisi saya nih. Posisi saya. Alcaterika di situ. Posisi saya nih. Ada juga David Nurbianto. Posisi saya nih. Kalau tidak AM, LW nih. Posisi saya nih. Indra Primawan. Anjing. Indra Primawan. RW, yang babi siapa? RW anjing dong. RW anjing dong. Sama, Anda sendiri ya? Tidak, saya tidak main. Yesus. RW itu kanan ya? Ya. Ramon Papana? Dia itu ini perusuh. RW siapa yang main? Kanan bagus. Ardit. Sudah Ardit ya? Mana Ardit? Kalau Hadi Wijaya Adit itu masih masuk komika atau tidak? Ya bagian sih masih. Stand up Indo kan ini? Stand up Indo atau komika? Komika. Harus komika ya? Harus komika. Ada satu pemain bagus tapi dia bukan komika sih. Pernah jadi komika. Bagus. Sudah taruh Muhammad Al-Katir di situ aja. Saya LW posisi saya. Kok kiri? Iya. Kanan berarti Ali Akbar aja. Ya Tuhan, tolong. Asam lambung Duet. naik di pertandingan. Ali Akbar dan Muhammad Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri. Di penyerang. Ada Bang Panji, ada David. Ada Panji Pragiwaksono. Yes. Penyelesaian bagus dia. Ya. Bagus. David saya belum taruh ya? Sudah. David. Mana? Belum. Berarti David itu ganti Ali Akbar. Anak itu lemah, saya lihat. sorry. Saya main bang. Saya bilang kamu main di posisi mana? Saya kiri. Apa back atau saya? Back. Sudah ke back. Back kiri. Bola pas. Saya kasih bola dari tengah. Jadi sprint. The next sprint, the over, the turn langsung. Gue ganti. Dia cuma satu kali dapat langsung ganti. Saya Saya bilang orang suruh main di tengah tidak mau biar santai. Tidak lari-lari. Pasing-pasing. Super sub satu. Cadangan. Super sub. Awe. Andi Wijaya. Pelatih. Ari Kriting. Pelatih. Ramon Papana. Harus yang biasa ini coaching ini ya. Pak Indro. Isman Hayes. Kang Isman. Hayes. Kapten siapa nih? Yes, Abdur tidak masuk tim ini. Bagus memang. Bola jelek. Subasa. Bos yang main di sini tidak ada Subasa. Siapa? Di antara harus dari yang pemain kan? Iya, ada Ajis, ada Panji, ada Ko Ernest. Nah, sudah pasti El Capitano adalah Ajis 2000. Ajis saat ini ya, berdasarkan saat ini nanti ban kapten ganti kalau ganti presiden. Pokoknya tergantung posisinya aja. Kenapa Abdur tidak masuk? Kita bahas satu-satu ya. Iya. Abdur kenapa tidak masuk? Memang main jelek sih. Bukan jelek. Abdur itu dulu kita main di stand up Malang itu bagus sekali. Iya. Tapi sekarang stamina buruk. Saya pernah main sama dia. Maksudnya saya itu umur lebih tua dari dia. Saya pernah main sama dia, kenapa dia lebih dulu capek? Tapi kalau capek, saya juga capek. Tapi Abdur lebih cepat capek coy. Saya belum pernah main sama dia, saya bodo amat. Indra Primawan kenapa ada di gelandang? Indra main bagus memang. Indra Primawan menurutku bagus dia. Tapi
menurutku enak dia itu di gelandang. Jangan taruh di depan atau di sayap. Karena dia tuh otak-atiknya terlalu banyak, gocek terlalu banyak. Sampai kadang-kadang bikin emosi sih. Cuman kalau dia di tengah bagus pasti. Dia delay permainannya juga bagus. Kemudian kita berharap dia memikirkan bahwa di kiri kanannya itu ada 2 pemain, di depan masih ada striker. Jadi mungkin dia bisa lebih cepat ngasih bolanya. Kalau di striker itu kadang-kadang harusnya shoot, dia tidak shoot gitu. Dia gocek terus. Kenapa kiper Ernest Prakasa ada kiper asli loh, Liga 2, Liga 1 loh. Oke, Rengga. Dia baru ingat. Iya, Rengga ya. Ada kiper asli yang pernah mencicipi Liga. Boleh ganti tidak? Boleh. Ganti tuh. Oke, Rengga masuk. Ganti LW. Indra Jegel. Bukan. Muhammad Al-Katiri. Kok keluar? Bukan. Itu tetap Ernest aja. Itu Rengga masuk. Siapa yang keluar? Betul, Rengga ada pemain. Ernest tetap Lu kiper. yang dikeluarin, Mat. Nah itu, kasih keluar. Rengga masuk. Rengga umpan bagus, bos. Kenapa saya usulkan ya? Rengga Saya sudah sedang, belum tidak ada, saya tidak ada. Rengga lebih bagus. Ya, ini orang Kenapa Timur. Ernest Prakasa kiper? Saya pernah main dengan dia di Bali, dia main bagus. Kiper bagus. Dia lompat-lompatan. Popon juga bagus, kiper. Iya serius. Betul, Popon. Nah kan, dia lupa. Biar Ernest dulu. Ya, oke. Kenapa Mama diganti Rengga? Popon apa Ernest ya? Kau Koer taruh ya? Popon deh, Popon. Karena kau Ernest juga meskipun kita mau main kayaknya Wah dia ini susah. pilihan yang sulit ya. Ini Padat. pilihan yang sulit ya. Koer siapa Popon ya? Kau Ernest agak susah diajak main. Popon lebih bagus. Saya setuju Popon. Jadi Bang Ari memilih Popon. Ya Popon lebih bagus. Oke, sip. Oke, kita selanjutnya ke SSB. Sobat Sporty bertanya. Kita sudah bilang ke mereka bahwa Bang Ari mau datang ke sini dan ini bukan bertanya. Ini bukan bertanya. Ini mempermalukan. Ini mereka permintaan ataupun pertanyaan mereka sudah siapkan di sini ya. Yang pertama dari Outlaw Rifanda. Rifan ya? Minta raurnya dong. Sekali. Ini bukan permintaan. Sekali. Ini kan namanya juga SSB di sini. Raur sekali. Raur. Pemanasan dulu. Iya pemanasan. Oke, angkat suara. Raur. Itu permainan anak-anak TikTok, saya cuma mengikuti aja itu kebodohan itu. Jadi teman-teman kalian jangan marah kalau saya misalnya atau Abdur biasa suka ini orang anjing, ini orang suka bikin konten karena memang mendalami menjiwai konten-konten anjing dia ini. Coy, saya anjing di konten, yang lain anjing di kebijakan. Wih. Di empati. Di empati tidak ada. Bagus. Ada dari Taufik Kemal. Pesepak bola terbaik dari timur menurut Bang Ari. Siapa? Edward Ifak Dalam. Kakak Edu. Bukan Boci. Boci Tidak bagus. suka. Boci juga bagus. Katanya Kakak Boci juga bagus. Tadi bukan merah mati bilang tidak suka. Loh kan ini saya tidak pernah bilang tidak suka ya. Saya DM sama kakak Boci ya. saya kalau menurut saya sih salah satu yang Bos Salosa sih udahlah, tidak usah dipertanyakan lah. Hebat sekali nomor 1. Cuma kalau selain kakak Bos mungkin Edward Ya kalau tanya paling terbaik berarti nomor 1. Kan? Biar beda aja. Oke. Kalau saya rasa sih semua orang pasti akan sebut Ya kakak karena Bos. tergantung posisi. Abang kan suka pemain-pemain yang ada di tengah. Iya. Begitu jawabannya biar aman. Pace itu umpan panjang bagus sekali menurut saya. Ya. Jenius. Dari Ariful Hakim 99. Kalau Bang Ari jadi ketum PSSI, siapa aja exco yang abang tunjuk versi komik stand up? Ini baru saya nih, tidak apa-apa. Yang itu tidak. Ini baru saya nih. Pertama sih Abdur Arsad. Oke. Karena dia Exco sudah bicara. Ada 8 ya, ada 8. Pertama Abdur Arsad. Oke. 2 Oki Rengga. 2 Kering ya. Ya, 3. Kering gak pernah terlibat mafia. Justru itu. Oh dia tahu Justru cara-caranya. dia sudah tahu cara-caranya. Jadi kita tidak dapat tipu. Iya. Karena dia tahu ini mau tipu ini. Hati-hati bos. Oke. Ya kan? 3. Abdur Arsad. Iya. Oki Rengga. Oke. Terus Saya. sabar dulu. Kau nanti pelan. Kalau sudah tidak ada yang lain. Tenang. Bos. Iya makanya saya 2. pelan. Iya, iya. 1 Abdur Arsad. Iya. 2 Oki Rengga. Iya. 3 David Nurbianto. Oke. Butuh nih dia sesepuh. Iya. Betawi itu. Oke. 2 David Nurbianto. 3 Randika Jamil. 4 Randika Jamil. Iya, Ini 4. Abdur. Oh, iya, 4. Abdur, oke Randika Jamil, Betul. David. Betul, David, Randika Jamil. Terus 5. 5
Indra Jegel. Untuk Jegel. 4. 6. Ini orang memang pantas. Betul memang SMP 2009. Dari 2004 ke 2009 tinggal kelas memang. 6. 6. Dan harus hanya komika. Iya, hanya tadi komika. kita komika. Cepat. 6. Popon. Cukup vokal tuh. 7. Yang Gilang Baskara. Gilang Baskara. Sering beberapa kali menyikapi. 8. 8. Terakhir ini. Yono Bakri. Kenapa? Fun. Biar expo fun. Lucu. Kan semua udah komik, sudah lucu semua dong ini. Ya, kita butuh Yono untuk menyegarkan semuanya. Yono Bakri. Saya tidak masuk. Hah? Saya tidak masuk. Ya terserah kalau betah di luar ya silakan, kalau masuk untuk ngumpul-ngumpul aja tidak. Tapi kalau dalam 8 kau tidak masuk. Kau tidak masuk. Kenapa harus kasih Saya masuk akan kau? bikin IPL, KSP. Apa tuh? Kayak itu pertandingan KPSI, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Saya akan pimpin bikin dualisme Bennett lagi. Tidak ada yang ikut kau. banyak ikut. Saya Ko Ernest, Bang Panji, exco saya. Bang 8 Panji, lagi nih. Isman. Kenapa Kang Rian. Usman? Rian. Founder semua coba. Yuk, kalian lawan sudah mari. Founder semua saya taruh. Radi itu. Mantap semua saya taruh. Saya taruh Ajis 2000. Nah, Ajis dulu juga tidak disebut tadi. So ganti Yono. Sudah, oke. Oke, Bang Ari terima kasih banyak sudah main-main Thank you. sini. Lebih bermanfaat daripada Abdur waktu datang kan? Iya. Makanya saya juga tidak datang. Waktu ada Abdur saya tidak datang. Saya memilih masuk rumah sakit daripada ketemu Abdur. Padahal Abdur menarik loh. Tidak menarik sama sekali. Mulutnya penuh. Fitnah. Oke, jadi Kita ada oleh-oleh buat Bang Ari nih. Ari ada oleh-oleh. Kita punya oleh-oleh Bang. Ari Keriting. Wis, mantap sekali. Thank you banget. Iya, saya baca dulu. Baca Oke. dulu. Ari Keriting, balik ke sini supaya orang lihat. Oh iya. Terus saya baca apa? Tidak kelihatan. Orang saja saya yang baca. Oh. Kelahiran 85. Salah itu 83 harusnya. Mana? Itu di atas. Oh, saya kira ini tadi speed. Saya kira tadi ini speed. Saya baca-baca di bawah tuh 69, 96. Ini 69. nomor punggung. Nomor punggung. Makanya saya pikir ini speed. Oh, speed 85 kah? Bagus ini. Bukan. Indonesia. Ari Keriting. 3 suci. Juara 3 suci 3 maksudnya. Iya kan? Iya. Cinta? Jatuh cinta Malang. Ya. Cahaya dari Timur. Oh, itu maksudnya ini ya. Iya. Iya. 2014 film pertama. Betul. Iya. Love Indah. Permatasari. Betul. Bukan dukun. Ini juga bisa pindah ke sini. Tidak. Enggak Oh, lah. maksudnya itu Indah tidak cinta, tapi saya pakai dukun. Gitu kan? Gitu balik. Ini kalian harus hati-hati ya teman-teman. Contoh ini silangin artinya tidak pakai dukun ya. Iya. Karena sekarang kalau yang apa namanya collab gitu kan X, pakai X kan? Oh, collab iya. dengan dukun. Indah collab dengan dukun bagaimana nih bos? Bos. Ini bukan tanda collab kan? Kan Iya. biasa kan collab begitu kan? Iya. Tanda silang. Dicintai Indah karena collab dengan dukun. Gitu Tidak ya. dong, tidak dong. Iya, Tapi iya. ini saya terima kasih sekali loh. Iya. Dari pertama datang yang saya pertama lihat di bawah itu ini kayak keren-keren betul mereka dibikinkan ini ya. Iya. Saya pikir saya tidak dibikinkan. Bikin. Tapi taruh di sini, tidak usah bawa pulang. Tidak usah bawa pulang, taruh sini. Tidak usah. taruh. Ada yang dibawa pulang dikasih. Bawa pulang. Yang ini di tanda tangan Bercanda untuk saya tidak bisa Saya bercanda sekali. saya lebih senang taruh di sini sebenarnya. untuk Supaya orang lihat. Abdur mana? Punya Abdur mana? Punya Abdur kita buang. Tidak ada kan? Tidak ada dong. Sudah dibuang. Kabarin saya mau pastikan dulu. Abdur Sudah tidak ada kan? Saya datang di sini langsung ini kenapa ada muka orang ini saya angkat saya buang. Ini ada. Nanti kita kasih yang punya Benny. Punya Benny. Bagus. siapa? Ganti. Tidak bisa. Biar dia ngobrol. Bagus. Nah, di situ bisa. boleh. Di sini? Di situ bisa. Bisa. Bisa kesorot langsung kamera master. Saya tahu di mana. Di mana? Di sini. Gak ada masa tutup ini. Oh, jangan, tidak Masa boleh. tutup tidak boleh lah. Ya sudah, pokoknya yang penting dipasang ya. Oke. Iya, dipasang. Tapi tidak dipasangnya tidak apa-apa. Yang penting saya bawa pulang satu ya. Iya, Iya, bawa iya. pulang memang. Memang bawa pulang kita bikin 2. Berapa? Apanya? Harganya? Saya tidak tahu siapa yang bikin.
Tidak, maksudnya bayar apa tidak gratis? Gratis. Bayarlah. Masa kita kasih gratis di sini. Tidak, makanya saya tanya berapa. Ya, ada. Tidak apa-apa. Kita kan sekarang support UMKM. Ya, nanti Bang punya, ambil Benny punya untuk bawa pulang. Benny, Benedictivity bagus. kalau saya bawa pulang Benny punya tuh jatuhnya jimat. Tapi masalahnya dia tidak ada muka, Bang. Benny punya tidak ada muka. Yang kita bikin. Tidak ada muka. Itu papan. Papan itu. Itu kita pakai kertas putih. Karena Terus cuma tulis Benny. Kasih dia. Tidak ada begini-begini. aduh. Layak sih. Layak. Thank you ya, terima Iya, kasih. tanda tangan dulu Bang Ari. Tanda tangan, Ininya silakan. ada yang ini gak? Dibuka ya, Bang? Saya ini sebenarnya datang ke sini cuma dapat ini, pengen dapat ini aja. Silakan Bang Ari di tanda Aku bawa tangan. pulang. Ya, bukan di belakang, Bang. Di depan. Nanti coret. Iya, di mana yang kosong? Space yang kosong. Orang bikin print bagus-bagus, masa sini kita bisa, coret? sini bisa. Jangan di sini saja, yang penting di sini. Ini bagus, ini kita masih kita coret. Bang, cepat! Ini apa, warna hitam? Astagfirullahaladzim, cepat sudah! Ini hitam loh. Ini hitam loh, hitam juga. Tidak, warnanya beda tuh. Kayak Coach Neil dia bilang bismillah dulu ya. Oh iya. Ya Allah, tanda tangan jelek sekali. Kau lihat ini, STY. Bukan, ST punya ada. ST punya mana ya? Bukan, tapi kayak STY kan. Iya, bagus. Oke, ada juga kita, oh udah dipakai ya? Hadiah yang keduanya. Dari Sudah Rios. dipakai, iya. Oke, sudah taruh di situ, samping taruh. Di bawah saja sandar. Ah, oke. Oke Bang Ari, terima kasih banyak sudah hadir Terima ke kasih, Sport Mamat. 77. Thank you. Nanti tidak usah datang lagi ya. Di suatu saat kemudian kalau tidak sibuk, kalau kita ajak datang, mudah-mudahan Bang Ari tidak datang lagi ya. Kenapa? Apa ada masalah apa? Tidak. Saya rasa saya tidak salah bicara di sini. Tidak salah bicara, siapa yang Saya bilang? menyampaikan apa yang seharusnya. Saya yang bilang saja, saya Oke, juga menyampaikan sudah, seharusnya. boleh. Bang Ari, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Salam buat keluarga ya. Semoga sehat selalu, yang penting bahagia. Amin. Dan sekarang sambil jaga anak, semoga nonton bolanya semakin asik. Nonton Ada bola luar alasan, ya. ada alasan. Nonton bola luar ya. Iya. Karena nonton Liga Indonesia tidak akan nonton sebelum nggak ini mood. beres ya. Sebelum ada keadilan. Keadilan buat para korban. Oke. Bang Ari, kalau begitu saya Muhammad Al-Ghaziri pamit. Saya Irfan Pripto juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Satriadin Maharingga.